Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 881. Masuk ke alam abadi, Ling Han terus membelah langit, gunung dan sungai kapak jatuh berulang-ulang, langit terkoyak, dan akhirnya terhubung ke alam abadi. Ki spiritual langsung menyembur masuk, tanpa batas seperti samudera. FCK, aku akan menerobos. Helian Tianyun berseru kaget. Dia adalah keturunan naga sejati, dan garis keturunannya terlalu kuat. Yang lain tidak mungkin menerobos ke tingkat immortal tanpa teknik budidaya yang cocok, tetapi dia berbeda. Selama dia berada di lingkungan alam abadi, itu semudah air minum baginya untuk menerobos. Tapi dia buru-buru menekan terobosannya, dia belum menahan budidaya Shattering Void Tier hingga batasnya, dan tidak memiliki niat untuk menerobos dengan begitu cepat. Jika itu adalah dia sebelumnya yang belum bertemu Ling Han, dia secara alami akan berpikir bahwa kecakapan pertempuran 20 bintang penghancur Void Tier sudah batas, jadi apalagi yang bisa dia lakukan jika tidak menerobos? Tetapi setelah bertemu dengan monster seperti Ling Han, dia juga tampaknya condong ke arah menjadi monster sendiri. Ia memutuskan untuk memukul kekuatan target 20 Star of Shattering Void Tier sebelum ia mempertimbangkan untuk menerobos. Bagaimanapun, dia masih muda, bukan? Selanjutnya, dia pasti akan diusir oleh alam bawah jika dia menerobos sekarang. Namun masih ada formasi besar penyegelan langit di atasnya, jadi jika dia diusir, itu benar-benar akan mencari kematian. Dia secara alami tidak akan melakukan itu. Deser spiritual Ki bukan satu-satunya yang mengalir dari alam abadi, ada juga serangkaian peraturan lengkap, yang membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah menangkap sesuatu. Beberapa orang langsung duduk dalam posisi bersila, mereka memperoleh kesempatan untuk menerobos. Langit telah terbuka, tetapi itu belum sepenuhnya berhasil. Karena, saat ini, lubang di langit masih terlalu kecil, dan tidak akan membiarkan seluruh alam bawah melewati. Namun, tertarik oleh tarikan magnet dari alam abadi, alam bawah masih lebih dekat ke yang terakhir. Itu seperti wanita hamil, mengerahkan kekuatan dari dalam dan tanpa hanya untuk melahirkan bayi. Di sisi lain, lelaki tua itu akhirnya memiliki perubahan ekspresi yang dramatis. Jika situasi ini berlanjut, maka bahkan jika Ling Han tidak membuat langkah lain, alam bawah masih mungkin menembus secara langsung karena daya tarik dari alam abadi. Dia dengan cepat pergi. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua berjubah ungu muncul. Dia juga memiliki 4 matahari dan bulan melayang di atas kepalanya. Namun, keempat matahari dan bulannya semuanya berukuran sama. Ini adalah level sempurna dari Sun Moon Tier. Dia telah berkultivasi ke puncak, dan jika dia tidak menerobos ke Heavenly Body Tier, tidak ada kemungkinan baginya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Wanita tua berjubah ungu itu menatap Ling Han dengan dingin. Dua sayap Phoenix sepanjang 30.000 meter membentang di belakang punggungnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, dan api yang tak berujung menyala. Bahkan jika kedua alam dipisahkan, nyala api masih akan membuat orang merasakan dingin yang tak terbatas. Api ini bisa membakar semuanya menjadi abu. Siu, wanita tua itu menjentikkan jarinya, dan sebutir peluru ditembakkan. Itu sangat sederhana, tidak ada pedang rai sepanjang ribuan meter atau saber rai, tetapi hanya peluru api yang seukuran kepalan tangan. Namun, kekuatan di balik peluru api kecil ini telah melampaui sabre rai dari sebelumnya setidaknya 10 kali. Memang, bahkan jika mereka berada di lapisan kecil yang sama, perbedaan antara periode awal, periode tengah, periode akhir, dan periode puncak sangat luar biasa. Tidak heran mereka yang bisa melintasi sub-layer untuk melawan lawan di sub-layer yang lebih kuat layak dipuji sebagai keajaiban.
Dia harus menjadi elit terkuat dari 5 sekte alam immortal. Lalu, Ling Han hanya perlu memblokir satu pukulan ini, dan dia akan benar-benar berhasil, dan akhirnya bisa takut pada apa-apa kan? Ling Han bergerak, memusatkan semua kekuatannya, dan memberikan serangan telapak tangan yang diarahkan pada peluru api itu. Hong, tapi itu tidak ada gunanya. Bahkan kecakapan pertempurannya dari 25 Star of Shattering Void Tier tidak dapat memblokir serangan ini, dan dia sepenuhnya ditelan oleh api dalam sekejap. Yang mulia, seru semua orang kaget. Mungkinkah mereka akan gagal lagi? Pada saat ini juga, harus diketahui bahwa langit sudah dibuka, dan selama Ling Han bisa bertahan lebih lama, seluruh wilayah yang lebih rendah akan dapat naik ke alam abadi. Di sisi lain, seringai muncul di wajah wanita tua itu. Betapa mengerikannya True Phoenix Divine Flames-nya, bahkan dewa pada tingkat kultivasi yang sama tidak akan berani menerimanya, apalagi yang hanya penggarap Void Tier hancur. Tapi setelah sekejap, seringai dingin di wajahnya berubah menjadi syok. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua bisa melihatnya saat Ling Han berjalan keluar dari api. Meskipun seluruh tubuhnya masih terbakar, roh dan energinya masih penuh semangat, vitalitasnya melayang tinggi ke langit. Mengacungkan kapak, ia terus membelah langit terbuka. Yang mulia, seru semua warga. Setiap orang dari mereka merasakan kegembiraan yang begitu besar sehingga mereka merinding. Ini benar-benar seperti bagaimana ungkapan di ujung garis, ketika tidak ada tempat untuk pergi. Tampak cahaya di ujung terowongan, pergi. Mereka awalnya berpikir bahwa semuanya akan berakhir pada titik ini, dan tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han akan memberi mereka kejutan lain. Setelah prestasi ini, kepercayaan bahwa Ling Han tak terkalahkan ditanamkan di hati setiap orang. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, raja mereka akan memiliki cara untuk menyelesaikan masalah. Hati rakyat bersatu, dan kekuatan bangsa melonjak sangat tinggi di langit di atas kota kekaisaran. Totem menara hitam bersinar dengan cahaya keemasan. Suara dengungan menyebar, dan suara dan cahaya menyelimuti semua wilayah, membentang ke semua sudut. Bangsa akan menjadi sangat makmur. Wanita tua berjubah ungu itu memasang ekspresi gelap dan sekali lagi memulai serangannya. Satu demi satu, peluru api melonjak maju. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat semua peluru api memiliki pola yang saleh berbentuk seperti phoenix. Kekuatan mereka mungkin sangat menakutkan. Ling Han tahu bahwa kemampuannya tidak cukup untuk melawan mereka, jadi dia memutuskan untuk tidak mengganggu, dan hanya mengacungkan kapak gunung dan sungai untuk menebas langit dengan kejam, bergantung pada fisiknya yang kuat dan kuat untuk membawa mereka ke depan. Ini adalah kartu truf aslinya. Fisik sekuat logam godly, bakar saja jika Anda bisa. Jika mereka berada di alam abadi, Ling Han secara alami tidak akan berani begitu terburu-buru. Tetapi dengan alam yang terpisah, apa yang harus dia takuti? Jika serangannya bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka, itu berarti celah langit yang terbuka telah berhasil, bukan? Buka, buka, buka. Dengan setiap gelombang kapak, jutaan dan jutaan warga akan menindaklanjuti dengan ceria. Mereka tidak dapat berbagi beban Ling Han, sehingga mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk menyatakan dukungan mereka untuk Ling Han. Bukan hanya rakyat jelata yang melakukannya, bahkan 7 raja dan Helian Tianyun semuanya dipengaruhi oleh suasana, dan berteriak bersama warga biasa. Buka, buka, buka. Ling Han juga tampaknya sudah gila. Peluru api dari wanita tua itu benar-benar sedikit menakutkan. Bahkan dengan fisiknya, ada tanda-tanda mencair dari panas yang hebat. Jadi, dia pasti tidak bisa membiarkan tubuhnya terus terbakar seperti ini. Dia harus menyelesaikan membelah langit sesegera mungkin. Kalau tidak, dia benar-benar bisa hancur oleh api. Wanita tua di sisi lain juga mulai khawatir. Langit yang terbelah membelah hanya selebar rambut dari berhasil. Jika dia tidak bisa menghentikan mereka sekarang, alam bawah akan menjadi bebek matang yang telah lolos. Dia tidak berusaha dan terus menyerang keluar peluru api yang tak berujung yang berubah menjadi hujan api yang jatuh dari alam abadi. Buka dalam nama saya. Ling Han menyampaikan serangan kapak terakhir. Hong.
Pembukaan ini cukup besar, dan daya tarik dari alam abadi langsung meningkat beberapa ratus kali lebih jauh. Alam bawah segera dipercepat, menabrak alam abadi. Siu, itu seperti bayi burung yang keluar dari telurnya. Ada formasi hebat yang menyegel mereka dari luar, tetapi bagaimana mungkin rentetan dunia kecil menjadi sesuatu yang bisa dihalangi oleh formasi di tingkat Mountain River Tier? Formasi langsung runtuh. Seluruh daratan, bersama dengan lautan, bergegas bersama. Peng, 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 di sekitarnya, wanita tua berjubah ungu, pria tua berambut putih, dan pria paruh baya semua terguncang oleh dampak dan jatuh ke tanah, memuntahkan banyak darah. Mereka benar-benar berani berdiri di jalan membelah langit. Ini adalah serangan balik dari langit dan bumi. Siu, mereka hanya bisa terkapar di tanah dan menyaksikan tanpa daya ketika alam bawah terbang ke langit, tiba-tiba berubah menjadi titik kecil yang mereka telah kehilangan semua pandangan. Peng, Linghan jatuh dari langit. Dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa lagi terbang. Bukan karena tekanan di sini menyebabkan dia tidak bisa terbang, tetapi beberapa peraturan telah melarangnya terbang. Namun, dia segera menyadari perbedaannya. Yang lain juga. Mereka tidak dapat menjelaskan dengan jelas apa perbedaannya, tetapi hanya merasa seluruh tubuh mereka hangat dan nyaman seolah-olah mereka mandi di dalam sumber air panas, merasa santai yang tak terlukiskan. Mereka telah masuk ke alam abadi. Mulai sekarang, mereka bukan lagi semut dari alam bawah, tetapi warga dari alam abadi. Panjang umur, semua orang bersorak, merasakan kebanggaan yang tulus untuk penguasa mereka. Tetapi dengan sangat cepat, semua orang kehilangan semua kemampuan untuk berbicara karena pemandangan di sekitar mereka terlalu indah. Alam bawah, di bawah peraturan alam abadi, memulai perjalanan panjang, melintasi galaksi. Segera, mereka bisa melihat daratan alam abadi yang sebelumnya mereka lihat. Dari sebidang tanah kolosal, itu berubah menjadi bola, kemudian menjadi titik. Dan di alam semesta yang tak terbatas, ada banyak titik yang tak terhitung jumlahnya. Chapter 882. Meningkatkan kekayaan. Apakah setiap titik tanah yang bagus seperti sebelumnya? Bagaimana mungkin? Mereka semua bundar, jadi bukankah orang-orang yang berdiri di sisi lain akan jatuh? Apakah alam abadi begitu besar? Praktis tidak ada habisnya. Semua orang berseru kaget. Mereka terbiasa dengan lingkungan mereka, dan alam bawah benar-benar hanya sebidang tanah, langit melingkar dan tanah persegi. Tapi di sini, tanahnya melingkar, yang sejauh ini telah menghancurkan persepsinya. Bola api besar apa itu? Apakah itu matahari? Tapi apakah matahari sebesar itu? Jadi beberapa bintang itu ternyata adalah berbagai tanah bundar. Alam bawah benar-benar terbang terlalu cepat, mereka mungkin telah melampaui elit besar dari alam abadi, dan langsung melewati galaksi yang tak terhitung dan alam semesta yang tak terhitung banyaknya. Akhirnya, kecepatannya melambat. Di depan mereka, muncullah planet raksasa. Itu terutama ditutupi dengan tanah kuning, dan lautan biru langit hanya menempati 1/5 dari seluruh bentangannya. Wilayah bawah turun. Bagian dari bumi terbuka lebar seolah-olah itu memberi ruang untuk itu. Seseorang harus tahu bahwa alam bawah benar-benar sangat besar, tetapi dibandingkan dengan planet ini, itu sangat kecil. Mereka bahkan tidak mencapai 1/1000 ukurannya. Ini akan menjadi sepotong kue untuk planet ini untuk mengakomodasi seluruh dunia yang lebih rendah. Hong, suara teredam datang dari bumi itu adalah daratan yang kaku di tempatnya. Ki spiritual yang lebih padat melonjak maju, dan langsung menyebabkan banyak orang menyelesaikan terobosan mereka. Level di sini terlalu tinggi, bahkan jika mereka hanya mengambil nafas sedikit, itu sudah cukup untuk membiarkan manusia fana. Ini meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Linghan juga merasa gelisah secara internal. Dia telah mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, dan memenuhi syarat untuk menerobos. Namun, ia memilih untuk menekan terobosannya. Itu agak sulit untuk mengolah dengan kekuatan 20 bintang dari Void Tier yang hancur di alam bawah. Tapi ini adalah alam abadi, dan ada banyak sekali sumber daya dari berbagai jenis.
panjang umur, hidup kaisar, seluruh daratan bersorak. Sekarang, mereka akhirnya berjuang bebas dari takdir menjadi bahan baku, dan selanjutnya menjadi orang-orang dari alam abadi. Tingkat keberadaan mereka telah sangat ditingkatkan, dan di masa depan, dorongan ini perlahan-lahan akan tercermin. Di atas ibu kota kekaisaran, totem menara hitam menjadi kokoh, dan semakin megah. Aliran spiritual Qi yang tak terhitung banyaknya serta beberapa substansi tak dikenal yang tak terlukiskan menyembur ke dalam totem menara hitam, dan melalui ini, ditransmisikan ke dalam tubuh orang yang telah mengukir namanya di totem menara hitam. Membelah langit adalah hal yang luar biasa, dan itu akan mendapatkan persetujuan dan hadiah dari langit dan bumi. Ling Han menemukan bahwa kekuatannya sedang dalam proses meningkat dengan cepat. 14 bintang penghancur Void Tier, 15 bintang, 16 bintang, namun, waktu 2 hari juga telah berlalu. Peningkatan kekuatan 3 bintang secara keseluruhan terlalu menakutkan. Ini berarti bahwa kecakapan pertempurannya saat ini hampir mencapai 30 Star of Shattering Void Tier. Selain itu, ia menemukan sesuatu juga berubah dengan fisiknya. Basis rohnya bergerak, dipenuhi dengan sifat-sifat saleh. Orang yang membelah langit terbuka akan dikuatkan dengan keberuntungan, sesuatu seperti keberuntungan itu tak terlukiskan, tak tersentuh, dan tak terlihat, tetapi itu benar-benar akan melepaskan kegunaannya. Seluruh bangsa sedang merayakan. Itu adalah hari yang penuh kegembiraan bagi semua warga kekaisaran Ling besar. Tapi suasana yang indah seperti ini tidak bertahan lama. Segera, elit planet ini telah tiba. Siapa pemimpin bangsa? Suara arogan, menghina terdengar. Seseorang berdiri di atas istana kekaisaran. Dia adalah seorang abadi. Kecakapan pertempuran Ling Han saat ini dekat dengan 30 Star of Shattering Void Tier. Tetapi sejak saat pertama dia melihat pembicara, dia tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi pasangan yang cocok untuk yang terakhir. Kesenjangan itu terlalu besar. Bahkan jenis immortal yang terlemah akan beberapa ribu kali lebih kuat daripada pembudidaya Void Tier Shattering paling mengerikan. Sekarang, tidak ada penghalang ranah yang memisahkan mereka lagi. Dewa adalah dewa nyata, tanpa sedikit pun penurunan pada kekuatan mereka yang sebenarnya. Sebelum membelah langit, Ling Han sudah siap. Jadi, tanpa perubahan ekspresi, dia hanya berkata dengan tenang, "Aku di sini." Oh, orang itu adalah seorang pria yang tampaknya berusia 30-an, dengan sosok tinggi dan kurus. Dia sengaja mengungkapkan kemampuannya, dan ada bayangan-bayangan gunung tinggi di belakangnya. Ini berarti bahwa dia berada di tier sungai gunung, tetapi dia hanya mencapai lapisan kecil tier sungai gunung paling banyak. Karena tingkat itu disebut tingkat sungai gunung, bagaimana ia bisa dianggap lengkap di mana hanya ada gunung tetapi tidak ada sungai? Di alam abadi, ini adalah elit peringkat rendah, tetapi mereka masih bisa disebut elit karena mereka bisa menghancurkan semua orang dari alam rendah. Saya adalah utusan khusus Kekaisaran Kerajaan Void Timur, Yan Yongyi. Karena kamu adalah pemimpin bangsa, maka segera sampaikan buku nasionalmu dan nyatakan dirimu tunduk pada kerajaanku, katanya dengan tenang, terlihat sangat acuh tak acuh. Di matanya, itu adalah pergantian peristiwa yang alami. Berapa banyak dewa yang ada di kerajaan-kerajaan Void Timur? Mereka berjumlah jutaan, adakah di antara mereka yang bisa menghancurkan dunia baru ini? Jadi bukankah menyatakan diri mereka sebagai subjek pergantian alami? Mendengar kata-kata ini, semua warga di ibu kota kekaisaran tampak marah. Setelah prestasi membelah langit, semua orang sekarang menganggap Ling Han sebagai dewa sejati, seorang kaisar yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin seorang kaisar menderita penghinaan seperti itu? Ho. Bahkan kerajaan-kerajaan Void Timur akan berani bersaing untuk wilayah baru ini dengan kerajaan air konten saya. Siu, orang lain muncul tiba-tiba dan cepat, berdiri di atas istana kekaisaran untuk berdiri di hadapan Yan Yongyi. Hahaha, apakah Anda semua lupa Thunder Central Royal Empire saya, immortal ketiga tiba? Ling Han telah mendengar Yi Suang-Suang mengatakan sebelumnya bahwa tanah dan warga adalah sumber daya yang sangat berharga di alam abadi karena mereka akan memiliki efek pada kekuatan bangsa. Sekarang setelah daratan baru datang dari dunia kecil, kekuatan apa yang tidak ingin memiliki bagian dari jarahan? Lebih penting lagi, membelah langit akan dihargai oleh langit dan bumi.
dan jika seseorang bisa menelan kekuatan bangsa Kekaisaran Ling besar, itu akan sangat bergizi bagi bangsa dan kekuatan bangsa mereka sendiri. Ling Han berdiri dengan tenang dan hening. Dia sudah lama membuat dirinya siap, tetapi juga bisa mengendalikan harga, dan menjual. Dengan harga yang bagus dia setidaknya ingin menjual diri ke kekuatan yang relatif kuat. Kemudian, setelah dia pergi, Kekaisaran Ling besar akan relatif aman, dan tidak perlu khawatir akan diserang. Siu, di tengah kerlip cahaya yang cemerlang, sebuah kapal udara tiba berjalan di udara. Tiba-tiba, ketiga dewa itu menunjukkan ekspresi sangat serius. Alam abadi memiliki aturan alam abadi. Mereka yang hanya bisa terbang dengan tubuh fisik mereka benar-benar elit hebat, tetapi memiliki alat dewa yang memungkinkan penerbangan juga menyiratkan latar belakang yang tangguh. Mengesampingkan semua yang lain, para dewa yang telah tiba lebih dulu semuanya berlari dengan dua kaki mereka sendiri. Mereka hanya tiba lebih dulu karena mereka lebih dekat. Di atas kapal udara ini, berdiri seorang pria berpakaian jubah putih yang berkibar tertiup angin. Dari segi penampilan, dia terlihat baru berusia 26 atau 27 tahun. Tetapi mereka yang mampu menjadi dewa memiliki rentang hidup yang sangat panjang, sehingga usia mereka secara alami tidak dapat dinilai dari penampilan. Ada pedang berharga tersampir di punggungnya. Dia tidak menunjukkan auranya, dan tidak ada cara untuk memperkirakan tingkat kultivasinya hanya dari penampilannya. Chaotic Star Majestic Empire. Ketika semua orang melihat simbol terpampang di kapal udara, mereka segera dipenuhi dengan ketakutan dan mengungkapkan rasa hormat mereka. Sama seperti di alam bawah, di mana nama-nama sekte, faksi, dan masyarakat tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang, itu adalah sama di alam abadi. Imperial Empire, Majestic Empire, dan Royal Empire semuanya mewakili tingkat kekuatan yang sangat berbeda. Dengan pengawas dari Sun Muntier, sebuah faksi dapat membangun sebuah negara di alam abadi dan mendirikan kerajaan-kerajaan. Sementara itu, Kekaisaran Majestic membutuhkan elit dari tier tubuh surgawi, sedangkan Kekaisaran Imperial membutuhkan elit dari tier sungai abadi. Ini benar-benar tidak dapat dikacaukan. Tentu saja, keberadaan seperti Kekaisaran Ling besar secara alami pergi dengan standar yang berbeda karena telah bangkit dari alam yang lebih rendah. Apakah Anda pemimpin bangsa? Pria berjubah putih menatap Ling Han, tersenyum, dan berkata, "Saya Sang Cheng Yun, dan berada di bawah otoritas Tuan Kiri Menteri Chaotic Star Majestic Empire." Tuan Sang. Ling Han menggenggam tangannya sebagai salam. Ini adalah alam abadi, ada kebutuhan baginya untuk menyingkirkan semua harga dirinya. Namun, itu adalah hal yang mudah untuk menyingkirkan kesombongannya, tetapi sulit untuk menekuk kepribadiannya yang sombong. Dalam tulang-tulangnya, dia masih orang yang sangat kuat, dan memiliki kesombongan yang lebih memilih kematian daripada penghinaan. Chapter 883. Chaotic Star Majestic Empire. Melampaui harapan, Sang Cheng Yun ini sebenarnya sangat ramah dan tidak mengudara elit. Itu membuat Ling Han merasa sangat sedih. Semakin mulia latar belakang mereka, semakin sederhana dan sederhana mereka. Tentu saja, Sang Cheng Yun ini masih memiliki kebanggaan mendalam padanya. Dia jelas-jelas berdiri di sana, namun tidak menganggap serius salah satu utusan kerajaan-kerajaan. Sang Cheng Yun ada di sini atas nama Tuan Kiri Menteri, jadi tujuannya adalah secara alami untuk menaklukkan Kekaisaran Ling besar sehingga itu akan menjadi subjek dari Kekaisaran Badai Kekaisaran Majestic dan berbicara terus terang, untuk menjadi kekuatan bawahan di bawah dewa. Menteri Kiri. Kekaisaran Majestic terlalu kuat, dan kekuatan kecil yang baru saja naik setelah membuka langit benar-benar di bawah perhatiannya. Ling Han bertanya kepada yang lain tentang distribusi kekuatan dasar di tempat ini, dan Sang Cheng Yun tidak menyembunyikan apapun, tetapi sebaliknya mengatakan yang sebenarnya. Planet ini disebut planet perdamaian bersama. Ada total 3 kerajaan agung yang agung di atasnya, yaitu Chaotic Star Majestic Empire,
Eternity Sky Majestic Empire, dan Jade Drop Royal Empire. Di bawah ketiga kerajaan kekaisaran ini, ada ratusan kerajaan kekaisaran. Tiga kekaisaran agung yang agung memiliki kekuatan yang sama, dan telah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun, masing-masing ingin menganeksasi yang lain. Dan ini juga memungkinkan ruang bagi kerajaan-kerajaan untuk bertahan hidup. Mereka semua adalah subjek dari salah satu kerajaan kekaisaran, dan saling bertarung memperebutkan wilayah dan orang-orang dengan sangat intens. Dengan demikian, saat Kekaisaran Ling Besar membuka langit dan muncul, kerajaan-kerajaan di sekitarnya segera mengirim utusan mereka, tetapi mereka tidak membayangkan bahwa Chaotic Star Majestic Empire juga telah bergerak. Bahkan jika itu hanya perwakilan menteri kiri, itu masih menyebabkan kerajaan-kerajaan lainnya menyerah. Berkelahi dengan kerajaan kekaisaran, apakah mereka sudah bosan dengan yang sudah ada? Setelah beberapa saat, utusan yang dikirim oleh Eternity Sky Majestic Empire dan Jade Drop Majestic Empire juga tiba, ingin mengambil Kekaisaran Ling Besar sebagai kekuatan bawahan mereka. Ini bukan karena Kekaisaran Ling Besar memiliki wilayah besar dan massa orang, tetapi karena mereka datang melalui membuka langit, sehingga kekuatan bangsa mereka sangat bermanfaat bagi masing-masing kerajaan kekaisaran mereka. Setelah beberapa pertimbangan, Ling Han memutuskan untuk sementara bergantung pada bantuan Chaotic Star Majestic Empire. Pertama, tidak mungkin baginya untuk memilih salah satu dari mereka. Meskipun mereka tampak tersenyum dan mudah ditangani, jika mereka benar-benar menjadi bermusuhan, itu pasti tidak akan lebih lambat daripada membalik halaman buku. Kemudian, jika itu perlu untuk memilih salah satu dari mereka, Chaotic Star Majestic Empire masih yang terbaik karena lokasi Kekaisaran Ling Besar saat ini paling dekat dengan Chaotic Star Majestic Empire. Ini demi keselamatan bangsa mereka. Ling Han menulis buku nasional dan menyerahkannya kepada Sang Chengyun. Mulai sekarang dan seterusnya, Kekaisaran Ling Besar akan menjadi negara bawahan dari Chaotic Star Majestic Empire. Itu harus menawarkan upeti dan mematuhinya, sedangkan Chaotic Star Majestic Empire akan bertanggung jawab untuk melindungi Kekaisaran Ling Besar. Saat buku nasional diserahkan, gambar bayangan rubah berekor 9 terbang keluar dari tubuh Sang Chengyun. Ini memberikan gigitan besar menuju totem menara hitam di atas ibu kota Kekaisaran, dan itu langsung seolah-olah totem menara hitam telah terluka parah dan menjadi buram. Sementara itu, semua orang di Kekaisaran Ling Besar mengalami perasaan sedih. Ini adalah penghinaan terhadap bangsa mereka, karena mereka dipaksa untuk menyatakan diri mereka sebagai orang lain. Meskipun mereka semua sudah mempersiapkan diri sejak dulu, masih ada banyak yang merasa sangat marah, tidak menginginkan apa-apa selain melakukan pertempuran sengit. Namun, semakin banyak yang mempertahankan indera mereka. Mereka baru saja memasuki alam abadi. Jadi apa hak mereka untuk bersaing dengan kekuatan alam abadi? Jika Anda tidak mau tunduk, maka Anda harus bekerja keras pada kultivasi Anda. Tanpa kekuatan, kamu hanya tahan dengan itu. Pikirkan Yang Mulia, dia harus menanggungnya. Jika bukan demi bangsa ini, Yang Mulia bisa benar-benar melepaskan dan pergi. Dunia ini begitu besar, jadi tempat apa yang tidak bisa menampung Yang Mulia? Dengan kejeniusan Yang Mulia, dia pasti bisa bangkit dengan sangat cepat di alam abadi ini, karena Yang Mulia telah memilih untuk bertahan demi kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengecewakan Yang Mulia? Aku ingin menjadi lebih kuat, aku ingin berbagi beban dengan Yang Mulia. Warga tidak runtuh karena penghinaan ini. Sebaliknya, mereka tahu rasa malu mereka dan menjadi berani karenanya. Mereka semua merasa tercekik, dan bertekad untuk memberikan semua yang mereka miliki dalam kultivasi sehingga Kekaisaran Ling Besar akan dapat menganggap seluruh dunia dengan super kaya dan tidak perlu tunduk pada kekuatan apapun. Tuan Raja, tolong ikuti saya ke ibu kota Kekaisaran kami dan beri hormat kepada Menteri Kiri Tuan, kata Sang Chengyun sambil tersenyum. Perjalanan ini telah berhasil diselesaikan, yang membuatnya merasa sangat senang. Dia bahkan merasa Ling Han lebih mudah di mata. Ling Han sudah lama mengatur segalanya, jadi dia mengangguk dan melangkah ke kapal udara bersama dengan Sang Chengyun. Dia melihat ke belakang ke ibu kota Kekaisaran, dan berpikir pelan, aku pasti akan kembali. Yang Mulia, semua orang berlutut. Bahkan ketujuh raja berlutut dan mengangguk. Ketika mereka menyaksikan Ling Han pergi, mata mereka merah. Ling Han mengangguk dan berkata,
berkultivasi dengan baik, jangan mengecewakanku. Kami akan mematuhi dekrit kekaisaranmu." Mereka semua menyatakan dengan keras. Sang Chengyun membuang dan mengarahkan kapal udara. Siu, kapal udara langsung merobek udara. Kapal ini terlalu cepat. Itu seperti bintang jatuh, yang membuat Ling Han sangat terkejut. Dia sudah mencobanya sebelumnya. Di alam abadi, kecepatannya setidaknya melambat 100 kali karena peraturan tempat ini berbeda. Dibandingkan dengan kapal terbang ini, ia selambat siput. Dalam perjalanan, Ling Han dengan rendah hati meminta bimbingan, dan yang lainnya secara bertahap tidak lagi mengudara, dan menyapa Ling Han langsung dengan namanya. Itu adalah peningkatan, berbicara berulang-ulang tentang dia sebagai raja. Sebenarnya, tampaknya lebih merupakan ejekan seolah mengingatkan Ling Han bahwa dia saat ini adalah sandera. Raja Chaotic Star Majestic Empire adalah seorang permaisuri. Dia berada di tingkat kesempurnaan tier tubuh surgawi dan kekuatannya tak terduga. Permaisuri ini belum menikah. Rupanya, dia bukan hanya seindah peri, dia juga sangat cantik. Pernah ada desas-desus bahwa para raja dari dua Empire Majestic yang hebat dari Eternity Sky dan Jade Drop keduanya bersedia menyerahkan tahta mereka selama permaisuri Chaotic Star Majestic Empire bersedia menikahi mereka. Meskipun ini hanya rumor, orang bisa melihat betapa mempesonanya permaisuri ini. Di bawah permaisuri, ada 9 raja, dan semua 9 raja adalah perempuan. Yang terkuat bahkan telah mencapai kesempurnaan Heavenly Body Tier, sedangkan yang terlemah masih di Mountain River Tier, dan baru saja dianugerahkan gelarnya beberapa tahun yang lalu. Adapun mengapa dia bisa dianugerahi gelar raja ketika dia hanya di Mountain River Tier, yang tidak diketahui siapapun. Dalam Chaotic Star Majestic Empire, permaisuri adalah otoritas tertinggi. Tidak ada yang berani atau mampu mempertanyakan otoritas tertinggi dirinya. Di bawah 9 raja, ada menteri kiri dan kanan. Kedua orang ini adalah saingan lama, dan sekarang setelah mereka menjadi tidak bisa didamaikan, ini tentu saja niat yang disengaja dari permaisuri Chaotic Star Majestic Empire. Ini adalah sarana untuk menyeimbangkan kekuasaan di pengadilan. Menteri kiri dan kanan pasti menyadarinya juga. Jadi, bahkan jika mereka sebenarnya tidak ingin menentang satu sama lain, mereka masih harus melakukannya. Kalau tidak, mereka pasti akan kehilangan bantuan kekaisaran, atau bahkan ditekan. Keduanya juga sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa mereka berada di tingkat minor dari Heavenly Body Tier. Tentu saja, itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan permaisuri. Selain itu, ada juga 7 jenderal. Dalam hal kekuatan politik, mereka sedikit lebih lemah dari kedua menteri, tetapi kemampuan mereka tidak lemah. Mereka juga adalah makhluk di tingkat minor dari Heavenly Body Tier. Namun, kedua menteri bertanggung jawab untuk urusan internal, sedangkan 7 jenderal bertanggung jawab atas urusan eksternal, dan bertanggung jawab untuk memimpin pasukan dan pertahanan militer. Ling Han dengan santai mendengarkan Sang Chengyun berbicara tentang berbagai pejabat militer dan sipil. Untuk detail yang tepat, dia perlahan bisa membuat pertanyaan setelah mereka mencapai ibu kota kekaisaran. Ling Han, Anda bisa membuka langit untuk masuk ke alam abadi, jadi bakat Anda secara alami mengesankan. Kamu bisa mendaftar di Scarlet Heaven Academy untuk belajar sebentar. Setelah Sang Chengyun berbicara singkat tentang struktur kekuatan Chaotic Star Majestic Empire, dia membuat saran ini kepada Ling Han. "Tolong ajari aku, Tuan," kata Ling Han dengan rendah hati. Akademi Scarlet Heaven adalah akademi terbesar dan terbaik di kekaisaran kita. Selain semua hal lain, junior dari menteri kiri dan kanan dan 7 jenderal semua belajar di sana, kata Sang Chengyun sambil tersenyum. Aku juga beruntung bisa tinggal di Scarlet Heaven Academy selama 387 tahun. Sayangnya, karena bakat yang tidak memadai, saya masih diusir pada akhirnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika kamu bisa bertemu dengan beberapa pejabat tinggi dan bangsawan di sana, maka itu akan membuat semacam hubungan. Bahkan jika Anda tidak dapat kembali ke negara Anda sendiri, Anda setidaknya akan dapat bergerak bebas di wilayah kekaisaran kami,
dan tidak lagi harus terjebak di ibu kota kekaisaran. Sesuai perjanjian, Ling Han, sebagai sandera, hanya bisa tetap di ibu kota kekaisaran. Jika dia mengambil satu langkah dari itu bisa dianggap sebagai tantangan bagi otoritas kekaisaran, dan dia bisa langsung dieksekusi untuk itu. Ling Han mengangguk, dan dengan cepat menanyai yang lain tentang detail yang tepat dari Scarlet Heaven Academy. Sejujurnya, jika dia ingin menembus ke tingkat immortal, dia harus mendapatkan teknik budidaya tingkat immortal. Dalam hal seni tubuh, dia memiliki seni tubuh 9 naga, tetapi dalam hal kekuatan asal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa bimbingan teknik kultivasi, dia hanya bisa merenungkannya sendiri, dan itu akan terlalu memakan waktu. Chapter 884. Nona muda keempat. Xiang Chengyun berbicara sepanjang perjalanan, dan Ling Han mendengarkan sepanjang perjalanan. Ketika mereka mencapai ibu kota kekaisaran dari Chaotic Star Majestic Empire, Ling Han memiliki pemahaman yang cukup besar tentang Scarlet Heaven Academy. Akademi top di ibu kota kekaisaran Chaotic Star Majestic Empire ini telah ada selama lebih dari 100 milenia. Setelah bertahun-tahun pembangunan, itu dibagi menjadi lembaga utara, selatan, timur, dan barat. Meskipun mereka semua berada di ibu kota kekaisaran, mereka dapat dianggap sebagai 4 institusi independen, dan memiliki hubungan yang sangat kompetitif satu sama lain. Jika Ling Han ingin mendaftar di Scarlet Heaven Academy, dengan statusnya sebagai raja suatu bangsa, dia hanya perlu berbicara dengan Menteri Kiri, dan pendaftarannya ke akademi pasti akan menjadi masalah kecil. Namun, saya akan menyarankan Anda untuk masuk terbaik berdasarkan kemampuan Anda sendiri, kata Xiang Chengyun. Setelah 10 hari lagi, Lembaga Utara akan mengadakan upacara pendaftaran yang akan diadakan setiap 20 tahun sekali. Jika Anda mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik, maka Anda akan dapat memperoleh pengasuhan dan perhatian yang terfokus dari institusi. Jika tidak, Tuan Kiri Menteri memang dapat dengan mudah mengirim Anda ke institusi, tetapi Anda hanya akan menjadi siswa biasa. Ling Han tahu bahwa keempat lembaga mengadakan upacara pendaftaran mereka secara terpisah satu sama lain. Akan ada kesempatan setiap 5 tahun, jika seseorang bisa lulus tes pendaftaran dan masuk berdasarkan kemampuannya sendiri, maka semakin bagus hasilnya, semakin mungkin dia bisa mendapatkan perhatian yang terfokus dari institusi. Dia akan bisa mendapatkan kemiringan dalam hal sumber daya budidaya. Secara alami, dia juga akan bisa mendapatkan teknik budidaya tingkat immortal. Tahun ini, giliran institusi utara untuk mendaftarkan siswa baru. 5 tahun kemudian, itu akan menjadi giliran institusi timur. Dan setelah 5 tahun berikutnya, itu akan menjadi institusi selatan. Itu adalah siklus 20 tahun. Namun, jika seseorang ingin mendaftar ke Scarlet Heaven Academy, maka persyaratan minimum adalah Shattering Void Tier. Setiap lembaga selanjutnya dibagi menjadi 5 tingkat, yang sesuai dengan 4 tingkat minor dari Shattering Void Tier dan Mountain River Tier. Adapun mereka yang telah mencapai puncak Mountain River Tier, maka maaf, tetapi jika Anda ingin terus naik lebih jauh dari itu, Anda harus memikirkan sesuatu sendiri. Sebagai contoh, Anda bisa menjadi murid beberapa elit, bergabung dengan kekuatan yang kuat, atau hanya berangkat untuk menjelajahi situs bersejarah kuno untuk mendapatkan teknik budidaya tingkat tinggi. Ling Han sekarang tidak perlu mempertimbangkan hal-hal setelah Mountain River Tier. Setelah memasuki Scarlet Heaven Academy, dia setidaknya bisa belajar teknik kultivasi sampai ke tier sungai gunung. Dia harus masuk. Ling Han merenung. Dia baru saja tiba di alam abadi, dan masih asing di tempat yang aneh. Dia membutuhkan tempat tinggal agar dia bisa dengan tenang mengamati dunia ini, dan sebagai kaisar alkimia, pasti ada banyak ruang baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Ibu kota kekaisaran Chaotic Star Majestic Empire bernama Point Star City, dan luar biasa besar. Itu setidaknya 100 kali ukuran ibu kota kekaisaran Ling besar. Orang bisa melihat cahaya formasi berkelip di keempat sisi kota kekaisaran dari jauh. Mereka bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan kapan saja. Menurut Xiang Chengyun,
jika ada dewa di bawah tiar tubuh surgawi berani menerobos dengan paksa, mereka akan dibunuh langsung oleh formasi. Tidak ada kemungkinan lain. Setelah tiba, bahkan jika Xiang Chengyun adalah bawahan menteri kiri, dia hanya bisa dengan patuh mengarahkan kapal udaranya ke bawah dan menjalani prosedur resmi untuk masuk ke kota. Setelah membantu Ling Han mendapatkan dokumen identifikasi sementara, keduanya masuk ke kota dan menuju Menteri Kiri Manor. Menteri Kiri adalah salah satu penguasa di puncak kekuasaan kerajaan kekaisaran yang kuat ini, jadi bangsanya secara alami sangat besar. Itu jelas tidak kalah dengan istana kekaisaran Ling Han dengan cara apapun, dan dibangun dari bahan yang pasti 100 kali, 1000 kali lebih berharga. Melihat dari jauh, orang akan dapat melihat bahwa ada gambar True Dragon dan True Phoenix yang terbang di atas manor, membuat pemandangan yang sangat megah dan megah. Jika bahkan istana menteri kiri seperti ini, lalu seperti apa istana permaisuri itu? Xiang Chengyun tiba di pintu masuk istana, menunjukkan bukti identitasnya, dan membawa Ling Han masuk. Dia tampaknya memiliki status yang cukup besar di manor karena semua pelayan dengan hormat akan membungkuk dan memberi hormat kepadanya di jalan. Segera, mereka tiba di halaman yang elegan. Xiang Chengyun menyuruh Ling Han duduk di kursi batu di samping dan menunggu, sedangkan dia sendiri masuk ke dalam rumah untuk memberitahu menteri kiri. Secara teoritis, dengan fakta bahwa Ling Han bahkan belum masuk ke level immortal, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertemu secara pribadi dengan menteri kiri. Namun, Ling Han masih memiliki identitas Raja Kekaisaran Ling Agung, dan selanjutnya telah berhasil membuka langit. Ini sangat luar biasa, dan menteri kiri menjadi tertarik untuk bertemu Ling Han. Ling Han menunggu dengan tenang. Sah. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar dari semak-semak. Ling Han berbalik, hanya untuk melihat seorang gadis muda berjalan mendekat. Dia mengenakan rok panjang hijau seperti air danau. Itu memiliki potongan yang sangat pas dan benar-benar menggambarkan sosoknya yang cantik. Namun, karena itu rok itu membuatnya memancarkan perasaan yang lebih anggun dan bersemangat. Gadis muda ini terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun. Dia sangat cantik, matanya yang almond melengkung namun menunjukkan sedikit kerusakan. Sekali lihat, dan dia bisa tahu bahwa dia adalah tipe anak muda dengan banyak ide aneh. Dia berada di Shattering Void Tier di lapisan ke-9. Adapun kecakapan pertempurannya, dia tidak bisa mengatakan berapa banyak bintang yang dia raih hanya dari penampilannya saja. Jika gadis muda ini benar-benar hanya 16 atau 17 tahun, maka itu akan mengejutkan. Namun, ini adalah alam abadi, dan itu tidak biasa untuk melihat elit hancur tier void yang lebih muda dari 20 di sini. Misalnya, bukankah Xiao Miaoyan, Wu Gaoyuan, dan Suka mereka sama? Selain itu, kekuatan menteri kiri jauh lebih kuat daripada kelima sekte, sehingga tidak akan mengejutkan jika elit Shattering Void Tier yang lebih muda muncul di sini. Gadis muda ini jelas melihat Ling Han juga. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya, berjalan menuju Ling Han, dan kemudian memutari dia sekali. Mengucap bibirnya, dia berkata, "Nak, klan junior mana kamu? Di sini untuk pergi melalui pintu belakang ayahku sehingga Anda dapat memasukkan diri Anda ke Scarlet Heaven Academy." Biarkan saya katakan, orang-orang muda harus bergantung pada diri mereka sendiri. Misalnya, meskipun aku adalah Miss Muda keempat, bukankah aku juga mengikuti aturan, sekarang bersiap untuk lulus ujian institusi utara untuk masuk ke akademi? Gadis muda itu berbicara dengan nada yang sangat dewasa seolah-olah dia sedang mendidik seseorang. Dia adalah putri keempat dari menteri kiri. Xiang Chengyun secara alami tidak akan berbagi gosip tentang kehidupan pribadi menteri kiri dengannya. Dengan demikian, Ling Han juga tidak tahu bagaimana mungkin putra, putri, dan junior lainnya yang dimiliki oleh menteri kiri. Dia tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Saya pikir nona muda keempat salah paham." Pihak lain menganggapnya sebagai seseorang yang datang untuk masuk melalui pintu belakang, untuk mendaftar ke Scarlet Heaven Academy dengan bantuan menteri kiri. "Apa yang saya salah pahami?" Gadis muda itu berkata dengan nada tidak sopan. Wajah cantiknya yang seperti batu giok sangat menyilaukan, dan terlihat sangat indah.
Aku memang berencana masuk ke Scarlet Heaven Academy, tapi tidak punya niat untuk meminta bantuan Tuan Kirim Menteri. Sebaliknya, saya berencana untuk lulus tes pendaftaran sendiri dan masuk sendiri, Ling Han menjelaskan sambil tersenyum. Yo, setelah mendengar kata-kataku, kamu menjadi keras kepala, gadis muda itu tertawa keras. Baiklah, ayo berdebat. Biarkan saya melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Ling Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku beberapa tahun lebih tua darimu, jadi jika aku bertarung denganmu, aku akan menjadi pengganggu. C. Kamu berada di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, dan aku juga. Siapa yang takut? Gadis muda itu jelas merupakan pemuda yang tidak disiplin dan tidak terkendali. Dia segera melompat ke arah Ling Han, tangannya yang ramping memberikan serangan telapak tangan yang diarahkan tepat ke dada Ling Han. Namun, meskipun dia nakal, dia bukan orang jahat. Serangan telapak tangan ini hanya memiliki 70% dari kekuatannya di belakang karena dia telah menarik 30% lainnya. Jika Ling Han bukan lawannya, maka dia akan menarik kembali semua kekuatannya sehingga dia tidak akan melukai Ling Han. Ling Han dengan santai diblokir, dan peng, kekuatan menyebar. Keduanya melangkah mundur pada saat yang sama. Ling Han mundur 7 langkah. Sementara gadis muda itu hanya mundur 3 langkah. Bukan karena Ling Han tidak cukup kuat, tetapi dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Tapi dia masih mengangguk. Kecakapan pertempuran gadis muda ini sebenarnya telah mencapai 16 bintang, dan ini sudah melampaui 8 raja. Itu hanya kalah dengan orang-orang seperti Xiao Miaoyan. Namun, dia jelas masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Akan sangat sulit baginya untuk mencapai kecakapan pertempuran 20 bintang di masa depan, tetapi masih mungkin baginya untuk mencapai 19 bintang. Chapter 885. Bergantung pada Anda. Aku tidak tahu, tetapi kamu memiliki sedikit kemampuan. Gadis muda itu tampak terkejut. Perbedaan 1 star Shattering Void Tier berarti dunia yang berbeda, dan di alam abadi, ini berlaku juga. Mulai dari 9 star of Shattering Void Tier, ada beberapa yang menyedihkan yang memiliki lebih dari 10 star of War, dan 14 star adalah penghalang besar lainnya. Jika ada 1 dari 100 yang bisa mencapai kecakapan pertempuran di atas 10 star of Shattering Void Tier, maka paling tidak hanya 1 dari 10.000 yang bisa mencapai 15 star of Fence Battle. Meskipun gadis muda itu belum memberikan segalanya, serangan kasualnya masih setidaknya bernilai 13 hingga 14 bintang kecakapan pertempuran, tetapi pihak lain benar-benar mampu menyamakannya secara merata, yang secara alami menyebabkannya merasa sedikit terkejut. Lagi, semangat kompetitifnya telah menghasut, dan dia segera mulai memberikan hujan serangan pada Ling Han. Ling Han, sebagai orang yang telah hidup selama 2 kehidupan, tahu bahwa rindu muda semacam ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tidak apa-apa jika dia kalah, tetapi jika dia menang, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah. Namun, dia juga memiliki harga dirinya, jadi mengapa dia harus kalah? Dengan demikian, ia dengan santai menangkis dan memblokir, mempertahankan situasi di mana tak satu pun dari mereka berada di atas angin. Setelah serangan berulang yang tidak berhasil, amarah gadis muda itu berkobar, dan dia tidak lagi berpikir untuk menahan kekuatannya. Saat tangannya terbang dalam pukulan, dia berusaha keras, bertekad untuk mengalahkan Ling Han. Sayangnya, Ling Han saat ini mencapai 16 bintang hanya dalam kekuatan murni saja, dan seperti kata pepatah, orang yang kuat secara fisik akan mampu mengalahkan 10 lawan yang terampil dalam teknik. Jadi bahkan jika dia tidak menggunakan teknik apapun, dia mampu sepenuhnya menekannya. Ling Han secara alami tidak akan melakukan itu. Dia hanya mempertahankan jalan buntu, dan bahkan membiarkan gadis muda itu merasa seolah-olah sedikit di atas angin, meskipun dia masih tidak dapat sepenuhnya mendominasi dia. Ruang di realem immortal memang kokoh. Namun pikiran Ling Han telah menyimpang di tempat lain. Jika 2 elit besar dengan kecakapan pertempuran 16 bintang star Shattering Void Tier bertarung habis-habisan di ranah yang lebih rendah, maka dia menganggap bahwa bukan hanya taman ini, tetapi bahkan seluruh poin Star City pasti akan meledak,
Tapi sekarang, gelombang kekuatan yang mereka ciptakan sebenarnya hanya mengguncang beberapa daun pohon di kebun, seolah-olah mereka telah kembali ke tingkat penyulingan tubuh. Peng, peng, peng. Kedua orang itu bertempur dengan giat, tetapi praktis gadis muda yang menyerang, sedangkan Linghan murni membela diri. Pria yang baik tidak akan bertarung dengan wanita, jadi apa yang bisa dia buktikan dengan menang melawan gadis muda ini? Saat ini, Linghan hanya ingin mengalahkan 5 sekte dan klan Au. Sedangkan di masa depan, ia ingin melampaui elit Istana Rock. Wei Wei, berhenti! Sebuah suara keras terdengar. Linghan berada di pertahanan di tempat pertama, hanya ingin dia berhenti dan tidak berniat untuk melawan. Dengan demikian, ia secara alami menarik diri juga, meninggalkan keputusan di tangan gadis muda itu. Tidak, aku ingin mengalahkannya. Aku hanya menarik nafas, gadis muda itu menyatakan dengan kenaifan yang manis dan manis. Dua orang berjalan di luar. Salah satunya adalah seorang pria yang tampaknya hanya berusia 40-an, mengenakan jubah kilin, mengeluarkan aura kekuatan tanpa mengungkapkan kemarahan. Yang lainnya adalah Xiang Chengyun. Dia dengan hormat mengikuti di belakang pria ini, tangannya menempel di kedua sisinya seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Tak perlu dikatakan, pria paruh baya ini adalah Menteri Kiri Kekaisaran, Li Cheng, juga dikenal sebagai Menteri Li, seorang elit super dari Heavenly Body Tier. Kamu gadis kecil, mungkinkah kamu masih tidak tahu bahwa dia akan meringankanmu setelah pertarungan yang begitu lama? Tanya Menteri Li, tersenyum. Apa? Gadis muda itu segera berhenti. Memiringkan kepalanya ke satu sisi, dia menatap Linghan, dan bertanya, Hei, hei, hei. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu sengaja melemahkanku? Nona muda keempat memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Linghan tidak menjawab secara langsung, tetapi berputar-putar dan mulai memuji bakat gadis muda itu dalam seni bela diri. Ini bukan sekadar sanjungan darinya, karena dia memang sangat luar biasa. Gadis muda itu langsung tersenyum, tidak menyadari bahwa Linghan telah mengubah topik pembicaraan. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya, tengkuknya yang putih salju memamerkan keanggunannya seolah-olah itu adalah leher angsa. Orang akan merasa senang hanya dengan melihatnya. Namanya Li Weiwei, putri keempat dan bungsu dari Menteri Kiri. Menteri Kiri memiliki total 4 putri. Menteri Kanan, di sisi lain, memiliki 8 putra, dan mereka benar-benar layak disebut saingan. Menteri Li berkata, gadis, apakah Anda tahu bahwa pemuda ini baru saja datang dari dunia kecil? Oh, bukankah itu hanya menghancurkan kekosongan yang kosong? Li Weiwei berkata dengan ceroboh. Dengan seberapa besar planet perdamaian bersama, ada beberapa ribu orang baik yang naik ke sini dari dunia kecil setiap tahun, dan rata-rata, setidaknya ada selusin setiap hari. Kamu baru saja menghancurkan kehampaan kosong setelah mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Kamu benar-benar satu dengan sedikit keberanian. Dia agak menghina. Melangkah ke tier Void hancur. Seseorang akan memenuhi syarat untuk menghancurkan Void untuk masuk ke alam immortal. Bahkan jika Anda adalah tipe yang lebih berhati-hati, maka Anda seharusnya bertindak saat Anda mencapai lapisan ke-5 atau ke-6. Tetapi Anda datang ke alam abadi hanya setelah menyeretnya keluar ke lapisan ke-9. Sungguh, kucing yang ketakutan. Menteri Li mengungkapkan senyum yang cerdas, dan bertanya, Weiwei, mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan macam apa? Li Weiwei bertanya tanpa berpikir terlalu dalam. Kami hanya akan bertaruh pada hasil pertempuran antara Anda dan Linghan. Menteri Li tersenyum. Jika kamu menang, aku tidak akan mencoba mengendalikanmu lagi di masa depan, dan kamu bisa pergi kemanapun kamu suka bermain. Baiklah, kamu tidak diizinkan untuk musang. Li Weiwei segera senang. Dia selalu ingin meninggalkan ibu kota kekaisaran dan berkeliling, tetapi Menteri Li akan terus mengkhawatirkan ini dan itu, dan melindunginya dengan sangat aman. Dia takut ayahnya akan mengambil kembali kata-katanya, dan segera memasang kuda-kuda, siap untuk mulai bertarung dengan Linghan kapan saja. Menteri Li membentangkan tangannya di depannya, dan berkata, jika kau kalah, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Li Weiwei menyela. Di era saat ini, hanya seorang pembudidaya Shattering Void Tier seperti dia akan berani mengganggu kata-kata elit dari Heavenly Body Tier. Menteri Li tentu saja tidak akan menjadi marah. Meskipun ia memiliki 4 putri,
tiga putri pertamanya telah menikah beberapa ribu tahun yang lalu. Putri bungsu ini, sementara itu, telah dilahirkan lebih dari selusin tahun yang lalu, dan juga yang paling disayanginya. Jika Anda kalah, maka Anda harus setidaknya berada di tier sungai gunung untuk dapat meninggalkan ibu kota kekaisaran, dan mencapai tier Sun Moon untuk dapat meninggalkan wilayah Chaotic Star Majestic Empire, katanya. Tersenyum. Tidak peduli bagaimana putrinya memikirkannya, tidak ada alasan untuk kalah. Baik, Li Weiwei mengangguk. Saat ini, dia hanya ingin mengalahkan Ling Han. Kemudian, dia akan dapat meninggalkan ibu kota kekaisaran dan melakukan perjalanan ke berbagai negara dan tanah, menikmati kehidupan yang bebas. Siu, dia bergegas keluar dan mulai menyerang Ling Han. Ling Han masih seperti dia, dengan santai memblokir dan menangkis. Dia tidak berniat menjadi alat dalam pertaruhan antara ayah dan anak ini, tetapi tampaknya itu tidak bisa dihindari. Ling Han, aku bergantung padamu, kamu harus menang. Menteri Li tersenyum ketika berkata kepada Ling Han. Meskipun dia semua tersenyum, dia memiliki udara otoritas tertinggi tentang dia. Yang keduanya karena dia adalah elit dari tier tubuh surgawi dan karena dia adalah menteri kiri dari kekaisaran Majestic. Ling Han menghela nafas. Jika dia tidak patuh, maka menteri kiri pasti akan membuat hidup lebih sulit baginya. Elit semacam ini, bangsawan semacam ini, akan sangat mudah baginya untuk berurusan dengan Ling Han. Sama sekali tidak mungkin ada orang yang mau membela dirinya. Selain itu, bahkan jika menteri kiri membunuhnya, mereka selalu bisa menempatkan boneka lain di tempat. Dia meningkatkan sedikit kecakapan pertempurannya, dan langsung menang. Namun, dia masih meninggalkan wajah untuk Li Weiwei, dan hanya mengalahkannya setelah lebih dari 100 gerakan. Li Weiwei tidak bisa menerima ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang kultivator realem bawah sangat takut sehingga dia harus menunggu sampai dia mencapai lapisan ke-9 dari Void Tier Shattering untuk berani masuk ke alam abadi. Benar-benar melampaui dia dalam kecakapan pertempuran. Dia menggelengkan kepalanya dengan kosong. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak menyerah, kita akan bertempur lagi. Menteri Li akhirnya tertawa terbahak-bahak dan berkata, gadis bodoh, Ling Han adalah penguasa dunia kecil. Dia telah membuka langit dengan sukses hanya beberapa hari yang lalu, membawa seluruh dunia kecil bersamanya untuk naik ke alam abadi. Baru sekarang Li Weiwei menyadari bahwa dia telah salah paham sebelumnya. Ternyata Ling Han tidak takut mati, tetapi menyeret semuanya ke lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier karena dia ingin membelah langit. Mereka yang mampu membuka langit jelas merupakan keajaiban zaman ini. Dia telah jatuh ke dalam perangkap. Ling Han dan lelaki tuanya telah membodohinya bersama. Tercela, terlalu tercela, dia marah sekarang. Chapter 886. Tersinggung. Li Weiwei menatap Ling Han. Sudah cukup buruk bahwa ayahku membohongiku. Anda hanya orang asing, apa hak Anda untuk menggertak saya? Bagaimana saya telah menyinggung Anda bahwa Anda akan memperlakukan saya seperti ini? Haha, sekarang kamu harus menerima konsekuensi kalah taruhannya. Kamu akan mulai menghadiri Scarlet Heaven Academy untuk selanjutnya. Jangan terus berpikir berlarian, Menteri Li berkata dengan tegas. Dia benar-benar takut bahwa anak perempuannya yang berharga ini akan kehilangan emosinya dan mengambil sikap konfrontatif. Li Weiwei cemberut bibir kecilnya. Aku tentu saja tidak akan melanggar perintah ayahku, tapi bocah ini, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, dan akan menghukumnya sampai dia memohon belas kasihan. Perasaan Ling Han hanya diungkapkan melalui matanya. Dia tahu bahwa wanita muda ini tidak akan mau meninggalkan masalah untuk beristirahat seperti itu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Menteri kiri sudah begini. Jika dia sengaja kalah dari Li Weiwei, maka dia akan melawan menteri kiri. Konsekuensi yang dihasilkan dari dua pilihan akan sangat berbeda. Namun, dia tidak perlu takut jika itu hanya wanita muda yang licik dan sulit diatur. Dia hanya takut jika pihak lain akan mengeluarkan beberapa elit tingkat immortal dari alam abadi.
Jika Ling Han tidak ingin mengungkap rahasia menara hitam, dia hanya bisa menahan kekesalannya saat ini. Lebih baik jangan memaksaku, Ling Han berkata pada dirinya sendiri. Dia mungkin terlihat santai, tetapi ini pada kenyataannya berbenturan dengan karakternya yang bangga dan pantang menyerah. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, maka biarkan masalahnya diselesaikan dalam pertempuran. Haha, Wei Wei, kamu harus belajar lebih banyak dari Ling Han. Dia datang ke sini dengan membelah langit. Siapa tahu seberapa besar bakat seni bela dirinya akan dibandingkan dengan milikmu. Menteri Li menggunakan Ling Han sebagai contoh dengan niat untuk mendidik putrinya dengan baik. Jika kalimat ini ditujukan kepada bawahan manapun, pihak lain akan menunjukkan rasa hormat yang besar dan bahkan memasang wajah dengan tulus meminta bimbingan Ling Han. Tapi mengapa Li Weiwei peduli? Seandainya dia benar-benar berniat patuh, mengapa Menteri Kiri perlu memasang front dan dengan sengaja memasang jebakan dengan taruhan? Bahkan orang yang sangat kuat juga akan memiliki titik lemah. Titik lemah Menteri Li jelas-jelas adalah putri muda ini, begitu manja sehingga dia bahkan enggan memarahinya. Li Weiwei masih mengerang, menatap tajam ke Ling Han dengan matanya yang indah. Secara alami, dia tidak sedikit pun yakin, tetapi dia cukup penasaran. Bocah ini tampaknya tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengapa dia mampu membelah langit setiap tahun? Itu tidak biasa bagi ribuan pembudidaya Shattering Void Tier dari alam bawah untuk memasuki alam abadi. Tetapi mereka yang datang dengan membelah langit tidak pernah muncul sebelumnya. Setidaknya tidak dalam sejarah Chaotic Star Majestic Kerajaan. Dia adalah orang yang telah menciptakan sejarah. Awalnya, dia akan sangat penasaran, tapi sekarang dia hanya punya satu pikiran, untuk membuat anak nakal berwajah dua ini membayar mahal karena berani menipunya. Dia berdeham, dan berkata, itu hanya dia yang bisa menumbuhkan ke tingkat yang lebih kuat dari Shattering Void Tier. Dia mungkin belum tentu bisa menerobos ke tingkat abadi, jika dia tidak dapat mencapai level immortal, maka tidak peduli seberapa kuatnya dia, bukankah dia masih bisa ditekan dengan mudah? Selain itu, ada 5 tingkatan besar dalam level immortal, yang selanjutnya dibagi menjadi 20 lapisan kecil. Dengan setiap langkah jauh lebih sulit daripada yang terakhir, banyak yang harus didaki, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Menteri Li tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak secanggih pihak lain. Anda sudah kalah, tetapi masih berani memandang rendah orang lain. Oh, aku hanya ceroboh. Li Weiwei berlari ke Menteri Li. Menarik-narik lengannya, dia menatap Ling Han, menunjuk padanya. Apapun, Han, kita akan memiliki pertandingan lain 10 hari kemudian, tapi, kali ini pada pendaftaran institusi utara. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa mengalahkanmu. Pada tahap ini, mengakui tidak akan membuat pihak lain menyerah, tetapi sebaliknya membuatnya meremehkannya. Ling Han tersenyum ringan, dan berkata, tentu. Maka kita hanya akan memiliki pertandingan lain pada waktu itu. Responsnya ringan dan ringan seolah-olah dia tidak menganggap masalah itu serius sama sekali. Li Weiwei sangat marah sehingga dia ingin menginjak kakinya. Bocah yang keterlaluan ini, bagaimana berani dia mengabaikanku seperti ini? Orang harus tahu bahwa dia adalah salah satu dari 3 keindahan besar di ibu kota kekaisaran. Siapa yang tahu berapa junior jenderal atau pejabat penting yang ingin menikahinya? Namun, dia tidak mengindahkan mereka. Kamu hanya anak desa, tapi bertingkah seperti orang sombong. Tidak, saya tidak bisa menunggu selama 10 hari. Jika saya harus menahan kekesalan seperti itu selama 10 hari, saya pasti akan meledak. Li Weiwei segera berbalik dan pergi. Dia harus mencari seseorang untuk membantunya menekan Ling Han. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur malam ini. Wanita muda ini dulunya disengaja Menteri Li tidak bisa berbuat apa-apa. Dia benar-benar tidak bisa memasang wajah serius dan mencaci makinya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian, ekspresinya segera berubah seperti bisnis saat dia berkata kepada Ling Han, ceritakan lebih banyak tentang dunia kecilmu dan situasi membelah langit. Ling Han memberikan sebagian besar kisah yang jujur tentang seluruh situasi. Tentu saja, dia tidak menyebut menara hitam atau fakta bahwa dia memiliki kehidupan masa lalu. Ada juga beberapa informasi penting lainnya yang telah dirahasiakannya,
seperti Istana Rock dan Kaisar Langit Guntur dan Api, yang tidak ada hubungannya dengan terbelahnya langit. Menteri Kiri adalah orang yang cukup berhati-hati. Hanya setelah bertanya tentang setiap detail mengenai langit yang terbelah, dia mengangguk dan berkata, "Menurut Cheng Yun, kamu ingin memasuki Akademi Surga Scarlet sendiri?" "Ya," jawab Ling Han dengan hormat. Meskipun dia telah menjalani 2 kehidupan sebagai manusia, dia benar-benar tidak tahu berapa ribu tahun lebih muda dia dibandingkan dengan Menteri Kiri. Selain itu, yang terakhir juga merupakan elit dari tier tubuh surgawi. Jadi itu benar bahwa Ling Han memberinya penghormatan. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat akan selalu dihormati. Namun, Ling Han tidak akan pernah tunduk pada yang lain. Mengingat karakternya yang bangga dan pantang menyerah, bagaimana ia bisa membuat dirinya berlutut atau menekuk pinggangnya? Menteri Li tersenyum dan berkata, "Karena kamu dapat membelah langit, kehebatan pertempuranmu pasti telah mencapai 20 Star of Shattering Void Tier. Di antara siswa baru dalam kelompok ini, kecakapan pertempuran Anda harus menjadi yang terkuat." Namun, pendaftaran Scarlet Heaven Academy tidak didasarkan pada kecakapan pertempuran, melainkan bakat seni bela diri, kekuatan semangat seseorang, dan keterampilan pertempuran. Jika Anda ingin masuk 10 besar atau bahkan 3 besar, itu akan sangat sulit. Dia sama sekali tidak optimis tentang Ling Han. Bagaimana mungkin para pembudidaya dunia kecil menjadi lebih berbakat daripada para jenius di sini? Belum lagi bahwa dengan bimbingan elit tingkat immortal, tidak ada perbandingan ketika datang ke keterampilan pertempuran. Baik, berapa banyak celah yang akan dibandingkan dengan para pembudidaya dunia kecil? Dan roh itu adalah kekurangan terbesar para pembudidaya dari sebuah dunia kecil. Mereka baru mulai menumbuhkan semangat setelah mencapai tier void hancur. Namun, keturunan pejabat berpengaruh seperti Li Weiwei akan mendapatkan berbagai harta untuk memelihara semangat mereka sejak lahir. Jadi, bahkan jika itu hanya 10 hingga 20 tahun, berapa kali roh mereka dibandingkan dengan para pembudidaya dari dunia kecil? Oleh karena itu, jika itu adalah kompetisi dalam kecakapan pertempuran, maka Ling Han pada dasarnya akan menjadi tempat pertama. Namun, menurut bidang penilaian yang biasa dilakukan oleh Scarlet Heaven Academy, memasuki 10 besar akan sangat sulit bagi Ling Han, apalagi mendapatkan tempat pertama. "Saya bersedia mencobanya," kata Ling Han. Dia penuh percaya diri. Menteri Li mengangguk. Mengingat tingkat dan status kultivasinya, telah meluangkan waktu untuk melihat Ling Han benar-benar sudah memberikan banyak perhatian kepada yang terakhir. Itu terutama karena Ling Han datang dengan membelah langit, yang sangat langka, jadi dia ingin bertemu dengannya sekali. Karena dia telah bertemu Ling Han, dia kemudian memberinya beberapa kata dorongan karena yang terakhir akan menjadi bawahannya. Setelah semua, dalam 10 hari ini, kamu akan tinggal di sini dulu. Ketika Anda telah memasuki Scarlet Heaven Academy, maka Anda dapat pindah ke sana. Ling Han mengangguk dan berkata, "Saya menghargai keramahan Anda." Bagi Cheng Yun, Menteri Li tidak perlu berbicara sama sekali, dan dia sudah memberi isyarat pada Ling Han untuk pergi. Mengatakan, "Tuan Menteri Kiri perlu istirahat sekarang, jadi aku akan membawamu untuk duduk di samping halaman." Keduanya keluar. Mengelus jenggotnya, Menteri Li bergumam, meskipun bakatnya mungkin bukan yang terbaik, melihat bahwa dia bisa datang ke sini dengan membelah langit, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Jika ada keterampilan yang bersinar selama pendaftaran, akan bermanfaat bagi saya untuk mengasuhnya. Bagaimanapun, waktu itu akan segera tiba. Chapter 887. Luo Lai. Siang Cheng Yun membimbing Ling Han ke halaman berbeda. Kediaman Menteri Kiri memang luas. Ada lebih dari 100 kamar tamu. Masing-masing proporsional dan didekorasi dengan indah, seperti karya seni yang halus, menyebabkan pengamat memiliki semacam dorongan yang tak tertahankan untuk masuk dan mengganggu persepsi estetika. Menteri Kiri adalah orang yang sangat sibuk, dan tokoh populer yang melayani di bawah Menteri Kiri ini tampaknya juga tidak bebas setelah membuat pengaturan untuk tinggal Ling Han. Ia dengan sopan memberitahu Ling Han bahwa yang terakhir mungkin akan mencarinya jika ada masalah muncul, lalu berbalik dan pergi.
Ling Han tentu tahu bahwa Xiang Chengyun hanya bersikap sopan terhadapnya. Apa identitasnya sendiri? Faktanya, dia tidak berbeda dengan kedaulatan negara yang dikalahkan. Selain itu, dia bahkan belum melangkah ke level immortal. Jadi bagaimana dia bisa membuat orang lain memeluknya dengan hormat? Status seseorang harus diperoleh melalui kekuatan, bukan dengan menangis atau memohon untuk itu. Apakah Menteri Kiri diberi status tinggi ketika ia masih muda? Apakah Permaisuri Chaotic Star menyatakan kedaulatan kekaisaran ketika dia masih muda? Mereka semua harus mulai dari awal. Sikap Ling Han cukup tenang. Kekhawatirannya saat ini adalah memasuki Scarlet Heaven Academy dan mempelajari alkimia dan seni bela diri, berkembang pesat di kedua bidang. Ini adalah tekanan yang ditimbulkan oleh dewa pada manusia. Meskipun Luo Lai tidak sebagus kakak laki-lakinya, dia juga telah mencapai kecakapan pertempuran 17 bintang, dan penuh dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia dihasut oleh Li Weiwei sebelumnya, dia dengan cepat berlari dan ingin memberi Ling Han pemukulan yang baik untuk menyenangkan Li Weiwei. Kamu telah menyinggung nona muda keempat kami. Mengapa kamu tidak berlutut untuk meminta maaf, kata Luo Lai dengan bangga. Dia mementingkan diri sendiri dengan statusnya sendiri. Menurut Li Weiwei, pihak lain datang dari dunia kecil. Dia secara alami tidak mau bertukar pukulan dengan Ling Han, menganggap ini sebagai penghinaan bagi dirinya sendiri. Apakah dia layak, orang biasa rendahan dari dunia kecil? Li Weiwei segera menjadi tidak puas. Apa yang dia inginkan bukan untuk Ling Han berlutut dan meminta maaf padanya, tetapi agar Ling Han dikalahkan. Keduanya adalah gagasan yang sama sekali berbeda. Bisakah Luo Lai membandingkannya ketika datang ke pengaruh yang kuat? Dalam hal ini, dia tidak perlu menarik pihak lain ke sini. Ling Han tersenyum tipis, berpikir pada dirinya sendiri. Apakah itu dunia kecil atau alam abadi? Orang-orang sebenarnya semua sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang dari alam abadi sedikit lebih kuat. Namun, junior para pejabat berpengaruh pasti akan penuh dengan kesombongan dan memerintahkan orang lain di sekitarnya. Orang yang mengetuk pintu haruslah orang yang sangat tidak sabar. Ling Han berjalan dan membuka pintu halaman. Dia melihat seorang pria dan wanita muda berdiri di pintu. Wanita itu adalah seseorang yang baru saja dia temui sebelumnya. Dia justru putri bungsu Menteri Kiri, Nona Li Weiwei. Pria itu tampak berusia sekitar 20 tahun. Tetapi ada beberapa rambut wajah yang bagus di sudut mulutnya, menunjukkan bahwa dia benar-benar muda. Luo Lai, pergi kalahkan dia. Li Weiwei menunjuk ke Ling Han seolah-olah dia memesan seekor anjing. Pria muda itu secara alami Luo Lai. Dia adalah keturunan pejabat tinggi di ibu kota kekaisaran dan juga seorang jenius. Dia memiliki ambisi untuk menikahi Li Weiwei, putri tercinta Menteri Kiri, sehingga dia akan datang ke rumah Menteri Kiri ketika dia punya waktu. Dia juga memiliki kakak lelaki bernama Luo Ba, yang hanya 2 tahun lebih tua darinya. Dia juga telah mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Selain itu, Luo Ba jauh lebih jenius. Kecakapan pertempurannya hampir mencapai 19 bintang. Dia adalah salah satu dari 3 elit generasi muda di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, pemuda ini belum mencapai level immortal. Kalau tidak peduli seberapa mengerikan kultivator tier Shattering Void, dia tidak akan bisa menahan tekanan dari tatapan tunggal dari seorang kultivator tier Sungai Mountain. Ini adalah tekanan yang ditimbulkan oleh dewa pada manusia. Meskipun Luo Lai tidak sebagus kakak laki-lakinya, dia juga telah mencapai kecakapan pertempuran 17 bintang, dan penuh dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia dihasut oleh Li Weiwei sebelumnya, dia dengan cepat berlari dan ingin memberi Ling Han pemukulan yang baik untuk menyenangkan Li Weiwei. Kamu telah menyinggung nona muda keempat kami. Mengapa kamu tidak berlutut untuk meminta maaf, kata Luo Lai dengan bangga. Dia mementingkan diri sendiri dengan statusnya sendiri. Menurut Li Weiwei, pihak lain datang dari dunia kecil. Dia secara alami tidak mau bertukar pukulan dengan Ling Han, menganggap ini sebagai penghinaan bagi dirinya sendiri. Apakah dia layak, orang biasa rendahan dari dunia kecil? Li Weiwei segera menjadi tidak puas. Apa yang dia inginkan bukan untuk Ling Han berlutut dan meminta maaf padanya, tetapi agar Ling Han dikalahkan.
keduanya adalah gagasan yang sama sekali berbeda. Bisakah Luo Lai membandingkannya ketika datang ke pengaruh yang kuat? Dalam hal ini, dia tidak perlu menarik pihak lain ke sini. Ling Han tersenyum tipis, berpikir pada dirinya sendiri, apakah itu dunia kecil atau alam abadi? Orang-orang sebenarnya semua sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang-orang dari alam abadi sedikit lebih kuat. Namun, junior para pejabat berpengaruh pasti akan penuh dengan kesombongan dan memerintahkan orang lain di sekitarnya. Ini adalah penyakit yang harus diobati. Saya tidak punya kebiasaan berlutut kepada orang lain. Mengapa Anda tidak memberikan saya demonstrasi? Jawab Ling Han, tidak memberikan ekspresi pada pihak lain atau Li Weiwei. Dia sudah melihat melalui itu. Wanita muda yang licik dan nakal ini tidak bisa dimanja. Semakin dia manja, semakin dia menjadi keras kepala dan tidak masuk akal. Ekspresi Luo Lai segera menjadi gelap. Dia berkata, orang biasa di dunia kecil yang rendahan sebenarnya berani berbicara kembali kepadaku. Apakah Anda tahu apa yang mewakili klan Luo saya? Itu adalah gelar bangsawan yang diberikan oleh permaisuri sendiri, yang diwarisi dari generasi ke generasi. Ekspresi Ling Han langsung berubah gelap ketika dia berkata, kamu terus mengatakan, orang biasa rendah, tapi itu tidak akan menyoroti bangsawanmu. Minta maaf padaku, kalau tidak aku akan memukulmu sampai kau memohon ampun. Hahaha. Luo Li tertawa terbahak-bahak saat dia memegangi perutnya, berkata, aku bisa tertawa sendiri sampai mati. Anda, orang biasa dari dunia kecil, benar-benar berani meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda? Apakah kamu layak? Apakah kamu layak? Apakah kamu layak? Dia mengulangi 3 kali. Apakah kamu layak? Sebuah pernyataan penghinaannya terhadap Ling Han. Ling Han berkata dengan dingin, ini adalah kediaman Menteri Kiri. Saya tinggal di sini sebagai tamu Menteri Kiri. Anda datang ke sini ke kediaman Menteri Kiri untuk mempermalukan tamunya. Anda tidak menghormati Menteri Kiri. Sial. Luo Lai tertegun, dan ujung mulutnya sedikit bergerak. Kau benar-benar tahu bagaimana menyalahkan orang lain. Saya baru saja menyebut Anda orang biasa rendah, dan ini adalah fakta. Bagaimana ini berhubungan dengan tidak menghormati Menteri Kiri? Kata-kata ini tidak bisa dianggap benar. Kalau tidak, dia akan dihukum. Bahkan jika dia adalah keturunan klan Luo, penghinaan terhadap Menteri Kiri adalah kejahatan serius. Kamu berbicara sampah? Dia terkesiap. Dalam hal ini, maka kamu sebaiknya berlutut. Ling Han tiba-tiba mengangkat suaranya. Luo Lai benar-benar terpana oleh raungan Ling Han dan hampir berlutut. Untungnya, dia tiba-tiba pulih dan menghentikan dirinya tepat waktu. FCK dia. Bukankah kedua hal ini berbeda sama sekali? Mengapa saya harus berlutut? Luo Lai sampai pada realisasinya sendiri mengapa dia harus mengikuti alasan Ling Han. Napasnya semakin cepat dan matanya hampir meludahkan api. Tuan muda klan Luo benar-benar dipimpin oleh hidung oleh orang biasa rendahan dari dunia kecil. Dia mengambil pedang dari alat roh spasial, membusungkan dadanya, dan berkata, selamat. Kamu telah berhasil membuatku kesal. Saya akan mengajari Anda pelajaran yang baik dan memberitahu Anda bahwa ini bukan dunia kecil. Hanya dengan sedikit kekuatanmu, kau hanya pantas menjadi ba asteris ngan dengan ekormu terselip di antara kedua kakimu. Li Weiwei juga sangat kesal. Aku memintamu untuk datang dan bertarung. Apa yang sedang Anda bicarakan? Namun, keduanya akhirnya berkelahi, jadi dia menyingkirkan kekesalannya. Dia tidak memberitahu Luo Lai bahwa Ling Han datang dengan membelah langit. Dia hanya mengecilkan detail, dan hanya menyebutkan bahwa Ling Han berasal dari dunia kecil. Kalau tidak, dia yakin Luo Lai tidak akan berani bertarung dengan Ling Han. Di matanya, dia berharap bahwa orang yang akan datang untuk bertempur bukan Luo Lai, tetapi kakaknya Luo Ba, salah satu dari 3 elit generasi muda di ibu kota kekaisaran. Itu tidak masalah. Setelah Luo Li dikalahkan, klan Luo akan dipermalukan. Bisakah Luo Ba duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa Li Weiwei sebenarnya cukup patuh terhadap bea cukai. Kalau tidak, akan sangat mudah baginya untuk main-main dengan seseorang dari Shattering Void Tier. Bagaimanapun, ada banyak master di Residence Menteri Kiri. Namun, juga bisa dilihat bahwa dia adalah orang yang sangat bangga.
dan meremehkan penggunaan status untuk menekan Ling Han. Seseorang harus bangkit dari tempat ia jatuh. Namun, Luo Lai secara alami telah ditipu olehnya. Chapter 888. Meyakinkan melalui kebajikan. Ling Han tidak bermaksud membiarkan Luo Lai pergi. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar, pemimpin tertinggi dunia kecil. Setelah memasuki alam abadi, ia telah ditindas di sebelah kiri dan ditekan di sebelah kanan. Meskipun dia telah siap secara psikologis, itu tidak berarti bahwa dia tidak marah. Sekarang Luo Lai telah memprovokasi dia hanya akan menggunakan dia sebagai karung tinju untuk melampiaskan frustrasinya. Beri dia pemukulan, bukan masalah besar. Bagaimanapun, dia juga tamu menteri kiri dan penguasa negara kecil. Tidak peduli seberapa kecil negara itu, masih akan peringkat lebih tinggi dari klan Luo dalam hal protokol. Karena itu, bahkan jika dia melumpuhkan atau membunuh Luo Lai, klan Luo hanya bisa menelan dengan pahit kehilangan ini. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam kepadanya, mereka tidak akan mengirim elit tingkat immortal, dan hanya bisa mengirim seseorang dari Shattering Void Tier. Lagi pula, semua orang harus terlihat mematuhi aturan kepatutan di depan umum. Namun, jika itu menjadi pertempuran antara dua pembudidaya Void Tier pecah, lalu mengapa Ling Han harus takut pada siapapun? Atau lebih tepatnya, siapa yang bisa menyaingi Ling Han? Bahkan jika pihak lain bisa menggunakan kekuatan bangsa, tidak ada yang akan berubah. Dalam 3 langkah, aku akan membuatmu berlutut dan mengakui kekalahan. Kata Ling Han acuh tak acuh, tapi ini benar-benar memancarkan sisi dominannya. Li Weiwei tidak bisa menahan perasaan agak bingung. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Lelaki penyendiri ini sebenarnya memiliki sisi yang bersemangat. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa orang yang dimaksud telah datang dengan membelah langit. Dia masih tidak tahu bahwa pada saat Ling Han membelah langit, dia telah diserang oleh dewa. Kalau tidak, dia akan lebih terkejut, dan bahkan datang untuk mengidolakannya. Saya berani bertanya kepada dunia, adakah yang bisa melakukannya? Luo Lai marah karena marah. Kamu hanya seseorang yang datang dari dunia kecil, namun kamu berani menjadi begitu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah dunia kecil? Dia menyerbu ke depan dalam 1 langkah besar, mengacungkan pedang panjangnya untuk menusuk bahu kiri Ling Han. Dia ingin menembus Ling Han dalam 1 serangan. Ling Han meletakkan 1 tangan di belakang punggungnya, lalu menjentikkan jarinya. Dengan ding, pedang itu segera melambung. Ark! Luo Lai berteriak keras ketika daging antara ibu jari dan jari telunjuknya tiba-tiba terbuka, dan darah menyembur dari lukanya. Dan pedang panjang itu benar-benar pecah menjadi 7 bagian dan jatuh ke tanah. Li Weiwei menjadi mati rasa dan tak bisa berkata-kata, mulutnya terbuka lebar. Tingkat kekuatan apa ini? Kecakapan pertempuran Luo Lai adalah 17 Star of Shattering Void Tier. Generasi muda dari seluruh ibu kota kekaisaran tahu tentang ini. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu seharusnya setidaknya 16 bintang. Sekarang Li Weiwei secara alami dapat menyimpulkan ini karena dia memiliki kecakapan pertempuran 16 bintang sendiri. Kekuatan 16 bintang sebenarnya bukan tandingan Ling Han. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah pedang. Alat roh level 10 itu hancur sebelum bahkan bisa melepaskan kekuatannya. Dia sedikit menjulurkan lidahnya ketika dia baru menyadari bahwa Ling Han menjadi jauh lebih mudah saat dia berduel. Omong-omong, itu sangat aneh. Jika Ling Han lebih kuat darinya dengan hanya 1 bintang atau hanya sedikit, rasa sakit yang menyesakkan di dadanya tidak akan mudah lega. Tapi sekarang setelah dia tahu bahwa kekuatannya melebihi kekuatannya dengan lebih banyak, dia menjadi yakin, dan bahkan diam-diam sedikit berterima kasih kepada Ling Han, yang tidak membiarkannya kalah terlalu buruk. Tak perlu dikatakan bahwa hati seorang wanita muda berubah tak terduga, dan tidak mungkin dipahami. Kamu, Luo Lai menatap Ling Han, kaget. Wajahnya dipenuhi syok. Dia bahkan ragu apakah kakak laki-lakinya mampu kekuatan seperti itu.
Bukankah Ling Han adalah orang biasa dari dunia kecil? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kamu masih memiliki 2 gerakan? Kata Ling Han dengan tenang sambil mengulurkan tangan kanannya dan menekan dengan lembut. Boom, seberapa kuat kekuatannya saat ini? 16 bintang hancur Tier Void itu benar-benar mencapai tingkat menghancurkan 10.000 teknik hanya dengan satu aplikasi kekuatan. Ketika kekuatan menekan, itu kuat seperti gunung yang tinggi, segera menyebabkan Luo Lai begitu terguncang sehingga dia bersujud di tanah. Luo Lai hanya merasa ada gunung yang menjulang tinggi menekan punggungnya, dia tidak bisa menggerakkan jari sama sekali. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya patah dengan berderak, dan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Sayangnya, meskipun dia adalah junior dari pejabat tinggi, dia tidak memiliki posisi resmi dan tidak terukir pada totem. Karena itu, dia tidak dapat memanggil kekuatan bangsa, dan tentu saja tidak memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Seseorang harus tetap rendah hati. Ingatlah bahwa akan selalu ada orang lain yang lebih baik dari dirimu, kata Ling Han dengan tenang dan tenang. Saya selalu meyakinkan orang lain melalui kekuatan saya sendiri. Apakah Anda mengakui kekalahan atau tidak? Li Weiwei tiba-tiba tertawa. Kamu menekan Luo Lai dengan satu tangan, dan dia hampir meludahkan lidahnya. Kemudian Anda bahkan mengatakan Anda meyakinkan orang lain melalui kekuatan Anda sendiri. Betapa tidak tahu malu, hei. Bagaimana mungkin pria tak tahu malu yang sama itu membuatnya merasa geli sekarang? Luo Lai hanya punya satu pikiran, yaitu seorang pria bijak tahu untuk tidak bertarung ketika kemungkinan melawannya. Dia dengan cepat berkata, "Aku mengakui kekalahan. Aku mengaku kalah." Dadanya hampir hancur. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu menjawab begitu cepat. Sudah jelas bahwa Anda tidak merefleksikan kesalahan Anda dengan benar dan kurang tulus." Li Weiwei akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia juga orang yang aneh. Yang paling dibencinya adalah mengikuti aturan. Setelah melihat sisi Ling Han ini, dia segera mengembangkan kesan yang baik tentangnya dan menjadi tertarik pada orang dengan pola pikir yang sama. Luo Lai memuntahkan seteguk darah. Dia datang ke pembalasan yang tepat untuk Li Weiwei. Tetapi sekarang setelah dia jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan, Li Weiwei tidak meminta untuk menghentikan atau meminjamkannya bantuan, dan malah tertawa bahagia di sela-sela. "Apa-apaan ini? Aku benar-benar mengakui kekalahan." Dia mengepalkan giginya. Air matanya mengalir deras karena kecewa. Sejak masa kecilnya, kapan dia pernah dipermalukan? Kalau begitu aku akan mengampunimu sekali ini. Ling Han menarik tangannya, tampak acuh tak acuh. Luo Lai melirik Li Weiwei, tetapi dia melihat bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan giginya, dan tiba-tiba berjalan pergi. Setelah mengalami penghinaan yang begitu besar, dia juga terlalu malu untuk menjeratnya lagi. Hahaha, Li Weiwei sangat gembira sampai dia bertepuk tangan. Namun, setelah tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Ling Han telah berbalik dan hendak kembali ke dalam ruangan, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Mengambil langkah besar, dia bergegas melewatinya, dan merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi Ling Han, bertanya, "Apapun, Han, kenapa kau tidak bertanya padaku mengapa aku tertawa begitu bahagia?" Meskipun dia belum mencapai usia 20 tahun, tubuhnya sangat berkembang dengan baik. Dengan satu tindakan menyebarkan kedua lengannya, 2 gundukan di dadanya, montok dan penuh vitalitas, memantul ke atas dan ke bawah seolah-olah mereka akan melompat keluar. Mereka berdiri tegak, bulat dan besar. Ling Han siap menerima maksudnya, bertanya, "Mengapa?" Haha, Li Weiwei sangat bangga ketika dia berkata, "Orang dungu sebelumnya adalah gangguan. Saya sama sekali tidak tertarik padanya. Tetapi dia terus menempel pada saya sepanjang waktu. Sekarang setelah Anda mengajarinya pelajaran yang baik atas nama saya, tidakkah Anda berpikir bahwa saya harus bahagia?" Oh. Ling Han mengangguk. Dia berjalan melewatinya, berniat untuk melanjutkan jalannya. Hei, Li Weiwei dengan cepat pergi untuk menghadangnya lagi.
Dadanya yang menjulang hampir menyentuh Ling Han, tapi dia tidak memperhatikannya sama sekali. Ada lagi, meskipun kekuatan Luo Lai tidak sekuat itu, dia masih memiliki kakak lelaki bernama Luo Ba. Dia memang sangat kuat. Dilaporkan kecakapan pertempurannya hampir mencapai 19 bintang. Kamu telah memukul saudaranya, jadi Luo Ba pasti tidak akan membiarkan masalah ini jatuh. Pada saat itu, dia akan datang untuk menempatkan Anda di tempat Anda. Hehe, strategi ini disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Ini berfungsi untuk mempermalukan gangguan itu dengan kejam dan mengajarkan Anda pelajaran yang baik. Bagaimana menurutmu? Bukankah aku jenius? Dia mengangkat dagunya dengan bangga, lehernya secantik angsa. Ling Han tersenyum ringan dan berkata, di antara para penggarap Void Tier yang hancur, aku tak terkalahkan. Tidak masalah siapa yang datang. Kata-kata ini mungkin membuatnya terdengar seperti orang yang sombong, tetapi datang dari mulutnya. Itu juga memunculkan pernyataan tegas. Li Weiwei hanya bisa menatap kosong. Chapter 889. Kekuatan Regulasi. Setelah beberapa saat gangguan, Li Weiwei dengan cepat menghentikan gerakan Ling Han lagi, mengatakan, apakah Anda tahu mengapa ujian pendaftaran Akademi Surga Scarlet tidak didasarkan pada kecakapan pertempuran, melainkan bakat seni bela diri, kekuatan roh seseorang, dan keterampilan bertarung tiga area ini? Oh, kenapa? Tanya Ling Han sambil tersenyum. Sebenarnya, dia benar-benar tidak ingin menikmati obrolan omong kosong dengan wanita muda yang licik dan sulit diatur ini. Regulasi Immortal Realm disempurnakan. Dia telah merencanakan untuk menghabiskan 10 hari ke depan untuk memupuk kekuatan regulasi. Mungkin dia bahkan tidak bisa menggores permukaan dengan 10 hari penanaman, tetapi itu lebih baik daripada menyia-nyiakan waktu. Li Weiwei sangat jengkel. Mengapa orang ini selalu memberi saya bahu dingin? Dia seperti ini di depan ayahku, dan masih sama sekarang karena kita sendirian. Orang harus tahu bahwa dia adalah salah satu dari 3 keindahan besar di ibu kota kekaisaran, yang tahu berapa banyak elit muda yang ingin sendirian dengannya. Si bodoh ini dari dunia kecil, pasti ada yang salah dengan otaknya. Itu sebabnya dia tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan saya. Tidak, dia pasti balok es. Betul, kalau tidak, mengapa dia disebut Ling Han 1? Dia mendengus dan berkata, karena jika kamu tetap berada di Shattering Void Tier lebih lama, kamu selalu bisa meningkatkan kekuatan pertarunganmu sedikit. Namun di dunia ini, hal yang paling penting masih maju melalui tingkat budidaya. Bakat seni bela diri dan kekuatan roh Anda akan menentukan kecepatan kemajuan Anda melalui level kultivasi di level immortal, dan keterampilan bertarung akan menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran antara mereka yang berada di level yang sama. Itu masuk akal. Ling Han mengangguk. Ini benar-benar kasusnya, jadi dia tentu setuju. Li Weiwei memiliki keinginan untuk mencekik Ling Han sampai mati. Aku sudah mengatakan begitu banyak, dan kamu hanya merespons dengan masuk akal dengan sikap meremehkan. Dia cemberut dan berkata, Blockhead, aku akan menantikan untuk melihatmu diajari pelajaran yang bagus juga. Setelah 10 hari, jika saya menang, maka Anda harus berlutut di hadapan saya dan mengakui kekalahan. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin dia akan kalah? Dia mengangguk dan berkata, itu janji, tetapi bagaimana jika saya menang? Jika kamu menang, Pah? Jika Anda menang, jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan ingin aku menyatakan kekalahan. Li Weiwei awalnya ingin menambahkan beberapa pidato besar, tapi kemudian dia mengingat kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, dan dengan demikian segera berubah pikiran. Aku adalah putri menteri kiri, jadi aku bisa dengan sengaja ini membuatmu marah sampai mati. Ling Han hanya tersenyum, dan tidak mengingat ini. Dia melewati Li Weiwei dan berjalan ke rumah. Li Weiwei berpikir untuk menghentikannya, tetapi setelah beberapa pertimbangan, menyerah pada gagasan itu. Akan lebih baik menunggu Luo Ba untuk menantang Ling Han. Paling-paling itu hanya akan 10 hari dia akan memiliki pertandingan lain dengan Ling Han saat itu. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Ling Han di bidang bakat seni bela diri, kekuatan roh, dan keterampilan pertempuran. Selama dia menang di satu area,
dia bisa menyombongkannya menang di satu area masih menang, kan? Adapun dua area yang dia hilangkan, pah, jika si bodoh itu berani mengangkat ini, dia akan mendapatkan kepalanya. Ling Han kembali ke dalam halaman, dan mulai berlatih kultivasinya di pengasingan. Setelah melangkah ke Flower Blossom Tier 2, ia akan ditempatkan di atas yang lainnya. Hanya 10 hari lagi, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Regulasi dari Immortal Realm sudah lengkap, dan hanya dengan melihat kekuatan destruktif terbatas dari Shattering Void Tier, bisa disimpulkan bahwa ruang di ranah ini stabil hingga tingkat yang mengerikan. Dalam arti tertentu, level Immortal adalah proses memahami kekuatan regulasi. Pada tahap yang berbeda, pemahaman tentang kekuatan regulasi akan berbeda, dan kekuatan destruktif juga akan berbeda. Setelah mencapai tingkat kejadian, hanya satu pemikiran yang dapat melanggar peraturan tanpa batas dan dengan mudah menghancurkan sebuah planet sangat menakutkan. Namun, apakah itu bisa dilakukan hanya dengan mencapai pencapaian kecil dari tingkat kejadian atau seseorang harus mencapai tingkat kesempurnaan? Tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, Yi Suang hanya di Sun Moon Tier, sementara Cheng Yun hanya mencapai Tier River Mountain. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui kemampuan yang berbeda dari 4 lapisan kecil dalam Tier Genesis. Ling Han menutup matanya, membiarkan rohnya berhubungan dengan dunia ini, memahami kekuatan regulasi. Seorang kultivator dari Shattering Void Tier akan memiliki kualifikasi awal seperti itu. Selain itu, ia juga memperbaiki ki setan kecil dari Kaisar Setan Asura, dan memperoleh beberapa kekuatan regulasi dari Netherworld. Meskipun kekuatan regulasi dari dua ranah benar-benar berbeda, setidaknya mereka berada di level yang sama. Tidak dapat dihindari, harus ada dasar untuk referensi. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan sebuah ide. Bagaimana jika saya bisa menguasai kekuatan regulasi dari dua alam, alam abadi dan Netherworld, pada saat yang sama? Satu tangan adalah yin dan tangan lainnya adalah yang, seperti kekuatan lawan antara langit dan bumi. Siapa yang bisa memblokir serangan seperti ini? Tapi kemudian, dia langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki pemahaman tentang kekuatan regulasi Immortal Realm. Tapi bagaimana dengan Netherworld? Dia baru sekarang secara pasif menguasai jejak-jejak itu, dan masih sangat jauh dari mencapai tingkat pencapaian kecil. Kecuali kalau ada kesempatan untuk pergi ke Netherworld. Ini tidak mungkin. Ada dua titik lemah di penghalang dari alam abadi. Jika Netherworld bisa menyerbu ke sini, maka alam abadi juga bisa menyerbu keluar dari sana. Ini akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, akan mirip dengan bunuh diri jika aku pergi sekarang. Selain itu, saya bahkan belum memahami kekuatan regulasi alam abadi. Mengapa repot-repot memikirkan Netherworld? Dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri, berpikir bahwa dia benar-benar terlalu serakah. Periode 2 hingga 3 hari berlalu dengan tenang. Tanpa diduga, tidak ada gerakan di klan Luo. Mungkin mereka tahu bahwa Ling Han akan berpartisipasi dalam penilaian lembaga utara, dan berencana untuk menyelesaikan perselisihan pada saat itu. Sebaliknya, Li Weiwei tampaknya terhubung dengan Ling Han. Dia akan datang untuk membuat keributan setidaknya setiap hari, tetapi akan selalu pergi dengan marah. Dia tidak akan belajar pelajarannya, dan akan marah lagi pada hari berikutnya. 10 hari berlalu dengan cepat. Ling Han berhenti berkultivasi dan membuka telapak tangan kanannya, ada jejak-jejak cahaya emas yang terjalin di atasnya. Itulah kekuatan regulasi, tetapi terlalu lemah. Terbatas pada ranah. Apakah itu Shattering Void Tier, Mountain River Tier, atau level lainnya? Ada batas untuk tingkat pemahaman kekuatan regulasi. Sekarang, masih ada celah yang sangat besar antara level Ling Han saat ini dan batas tertinggi dari Shattering Void Tier. Jika batas ini dibandingkan dengan 100, maka dia bahkan belum mencapai 1. Aku mungkin tampaknya telah mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Tapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Itu benar-benar tidak cocok untuk mengisi ke tingkat immortal. Hanya dengan mensurvei level immortal, seseorang sudah bisa tahu yang mana di antara mereka seperti Xiao Miaoyan dan Wu Gaoyuan belum mencapai lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier. Kecakapan pertempuran mereka juga telah mencapai 18 bintang,
Tetapi mengapa mereka tidak menagih ke tingkat immortal? Itu bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena itu belum waktu yang tepat. Mengisi ke depan maka akan mempengaruhi kecakapan pertempuran mereka di tingkat immortal. Siapa yang tidak ingin menjadi jenius bintang 1, bintang 2, atau bahkan bintang 3 atau 4, atau bahkan nyaris tidak terbatas pada jenius bintang 5 yang legendaris? Orang dungu, Blockhead, Li Weiwei bergegas dengan penuh semangat. Pemeriksaan penerimaan untuk institusi utara telah dimulai. Cepat, cepat, aku harus mengalahkanmu hari ini dan membuatmu mengakui kekalahan. Ling Han tersenyum masam dan berkata, "Oke, memimpin jalan." Li Weiwei segera memutar matanya dan berkata, "Mengapa saya harus memimpin? Apakah Anda menganggap saya sebagai pelayan Anda?" "Aku tidak tahu jalannya," jawab Ling Han. Li Weiwei hanya bisa terdiam. Alasan ini benar-benar valid, jadi dia tidak punya dasar untuk bantahan. Dia mengepalkan giginya meskipun bagaimana mungkin orang bodoh ini selalu menemukan cara untuk membuatnya marah. Dia bukan orang yang berpikiran sempit, tetapi menghadapi Ling Han akan selalu menimbulkan dorongan kekerasan dalam dirinya. "Ikut aku," dia memimpin di depan, tetapi sesaat kemudian menekankan, "Aku tidak memimpin jalan untukmu, melainkan kamu adalah pengikutku." Memahami, Ling Han hanya tertawa kecil, menyebabkan Li Weiwei hampir mengamuk. Chapter 890. Berkumpulnya para jenius. Meskipun tidak ada keriuhan menemani nona muda keempat menteri kiri ketika dia pergi, saat ketika Ling Han dan Li Weiwei keluar dari kediaman, 4 pria yang tampak biasa segera mengikuti di belakang mereka. Mereka adalah pengawal yang telah diatur oleh Menteri Kiri untuk Li Weiwei. Masing-masing adalah seorang kultivator elit yang telah mencapai tingkat kesempurnaan di tingkat sungai gunung. Dalam seluruh Chaotic Star Majestic Empire, hampir tidak ada orang dengan kemampuan untuk membuat elit ini sebagai pengawal mereka. Mengingat kekuatan Ling Han dan Li Weiwei, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menyadari bahwa keempat elit ini mengikuti di belakang mereka. Mereka menuju ke timur ke Scarlet Heaven Academy, yang terletak di sisi timur ibu kota kekaisaran, dekat dengan gerbang kota. Mereka menaiki kereta Menteri Kiri. Di tengah jalan, pejalan kaki minggir untuk membiarkan mereka lewat, dan bahkan tentara yang berpatroli di jalan berhenti untuk memberi penghormatan. Dapat dilihat bahwa Menteri Kiri memiliki pengaruh luas dan kuat. Di dunia kecil, alat roh untuk terbang hanya memiliki satu tujuan, untuk menghemat energi pembudidaya. Kecepatan aktualnya tidak lebih cepat dari seniman bela diri, atau bahkan cepat. Tapi di alam abadi, sebagian besar kecepatan kendaraan lebih cepat dari para pembudidaya itu sendiri. Belum lagi alat dewa untuk terbang, hanya seseorang dengan kekuatan atau tingkat kekuatan setinggi yang dimiliki Menteri Kiri bisa memilikinya. Oleh karena itu, meskipun ibu kota kekaisaran sangat luas, mereka tiba di gerbang utara akademi sekitar 2 jam 1. Meskipun hanya ada satu Scarlet Heaven Academy, itu terdiri dari 4 institusi, yang masing-masing memiliki pintu masuk. Sebagai contoh, institusi utara akan menggunakan gerbang utara. Secara umum, siswa dari institusi terkait tidak akan mengunjungi institusi lain. Persaingan di antara keempat institusi itu sangat sengit. Jika seorang siswa dari institusi utara melakukan pelanggaran ke wilayah institusi timur, ia pasti akan diberikan pukulan meronta-ronta. Pada saat ini, ada banyak orang sudah menunggu di gerbang. Meskipun Scarlet Heaven Academy akan merekrut siswa setiap 5 tahun, kerajaan kekaisaran ini benar-benar besar. Setiap saat, hanya segelintir dari ribuan yang akan diterima sebagai siswa. Tingkat eliminasi sangat mencengangkan. Oleh karena itu, tahap pertama secara alami menyaring orang. Mereka yang tampaknya memiliki bakat yang terlalu buruk akan segera dihilangkan agar tidak membuang waktu. Simbol Menteri Kiri benar-benar bermanfaat. Meskipun kereta itu sendiri tidak bisa masuk ke dalam akademi, mereka dapat memotong antrian dan melintasi massa orang seluas samudera. Mereka tidak perlu membuang sedikit waktu untuk memasuki pekarangan akademi. Mengapa mereka diizinkan memotong antrian? Itu benar. Kita semua telah menunggu selama beberapa jam, benar-benar tidak adil. Pada saat ini,
Banyak kandidat muda mengangkat suara mereka tanpa henti dalam kemarahan, penuh semangat. Seorang penjaga di akademi mencibir dengan dingin, dan berkata, "Jika ayahmu adalah menteri kiri, maka tentu saja kamu juga dapat melewati antrian." Setelah kalimat ini diucapkan, semua orang terdiam. Menteri kiri, seberapa kuat sosok itu? Keempat pengawal dari kediaman menteri kiri tidak memasuki akademi, tetapi berpencar, hanya menyisakan satu orang untuk berjaga-jaga di dekat salah satu pintu masuk akademi agar nona muda keempat yang nakal menyelinap keluar. Dia memiliki sejarah melakukan tindakan seperti itu. Setelah keduanya memasuki lapangan akademi, Li Weiwei masih memimpin. Jelas itu bukan pertama kalinya dia ke sini, karena dia menavigasi jalannya dengan mudah. Setelah beberapa saat berjalan, dia membawa Ling Han ke lapangan umum. Ini sebenarnya pusat dari Scarlet Heaven Academy, di mana sebuah menara putih dengan 9 lantai berdiri. Menara 9 lantai lagi, menara kecil menggerutu dengan nada tidak puas. Betapa beraninya meniruku. Hancurkan, Ling Han tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Dia berkata, meskipun ini juga menara 9 lantai, tapi warnanya putih, yang sangat berbeda dari Anda. Bagaimanapun, aku tidak suka melihatnya. Hancurkan itu, menara kecil jelas sangat tsundere. Jangan main-main, ini adalah tempat yang akan digunakan Akademi Scarlet Heaven untuk penilaian. Jika Anda ingin saya menghancurkannya, mengesampingkan pertanyaan apakah saya memiliki kemampuan seperti itu atau tidak, bahkan jika saya bisa, menurut Anda berapa banyak potongan yang akan saya potong? Ling Han berkata sambil tersenyum. Penilaian Akademi Scarlet Heaven sebenarnya cukup sederhana. Seseorang akan memasuki menara, dan mereka yang bisa naik ke lantai 3 akan lulus penilaian dan diterima sebagai siswa akademi. Secara alami, semakin tinggi yang bisa naik, semakin baik skornya. 10 siswa teratas akan menerima pelatihan terfokus oleh akademi terutama 3 besar, yang ganjarannya akan jauh lebih banyak. Bisakah kamu menebak siapa yang akan mendapatkan tempat pertama kali ini? Tak usah dikatakan bahwa itu pasti Luo Ba. Tidak hanya dia salah satu dari 3 elit generasi muda di ibu kota kekaisaran, dia juga memiliki bakat yang paling menonjol. Saya optimis bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama kali ini. Hehe, kamu sudah mengatakan bahwa ada 3 elit. Apakah Anda lupa tentang Ji Yuner dan Lin Yu? Ya, saya lebih optimis tentang Ji Yuner. Hanya dengan menjadi salah satu dari 3 wanita cantik di ibu kota kekaisaran sudah cukup bagiku untuk mendukungnya. Saya lebih optimis tentang Lin Yu. Big Brother Lin adalah teman yang loyal, bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Ada banyak diskusi yang sedang berlangsung. Meskipun ada pandangan yang berbeda, semua orang tidak ragu bahwa Luo Ba, Lin Yu, dan Ji Yuner kemungkinan besar akan maju dan menerobos di tengah-tengah kompetisi yang sengit. Paling tidak, 3 tempat teratas pasti akan ditempati oleh mereka. Satu-satunya ketegangan adalah siapa yang akan mendapatkan tempat pertama. Kalian benar-benar terlalu sempit. Apakah tidak ada orang jenius di luar ibu kota kekaisaran? Beberapa orang berdebat, tidak yakin. Hahaha, ini memicu gelak tawa dari kerumunan. Kamu benar-benar naif. Apakah Anda tahu tempat seperti apa ibu kota kekaisaran itu? Yang terbaik dari kekaisaran berkumpul di sini, lupakan yang lain, dan rujuk saja para elit dari Heavenly Body Tier. Di mana lagi Anda dapat menemukan elit ini selain di ibu kota kekaisaran? Mereka semua sama-sama mengasuh junior mereka. Apakah Anda berpikir bahwa mereka yang dari Heavenly Body Tier akan kalah dari yang lain di Sun Moon atau Mountain River Tier? Dalam seni bela diri, perbedaan level oleh lapisan kecil adalah kesenjangan antara langit dan bumi. Jumlah sumber daya yang dimiliki oleh klan di Imperial Capital berada di luar imajinasi Anda. Meskipun bakat itu penting, ada banyak harta di dunia yang dapat meningkatkan fisik dan kecakapan bertarung seseorang. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, latar belakang seseorang adalah yang paling penting. Semua orang mengangguk dan menyetujui hal ini. Bakat bisa menggantikan latar belakang sampai batas tertentu. Tetapi masalahnya adalah bahwa orang-orang dengan latar belakang juga akan memiliki bakat. Bagaimana orang bisa membandingkan?
akan sia-sia untuk melakukan usaha yang luar biasa. Bukankah orang lain juga akan bekerja keras? Mengamati pemandangan dari salah satu sudut alun-alun, seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang menyilangkan lengannya di belakangnya, berkata dengan lembut, semua orang berpikir bahwa trio Luo, Lin, dan Ji bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian ini. Hao Fei, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan ketiga orang ini? Yakinlah, kakek buyut. Saya telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, bertahan dengan kesepian dan penghematan. Bukankah itu semua untuk hari ini, yang mengejutkan dunia dengan prestasi yang luar biasa? Di samping lelaki tua itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun, dengan penanaman lapisan ke-9 dari Shatering Void Tier. Haha, maka kakek buyut akan menunggu untuk melihatmu bersinar. Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak. Logikanya, orang tua tidak diizinkan memasuki pekarangan akademi, tetapi ini tidak mencegah beberapa orang dengan hak istimewa tertentu. Misalnya, jika Menteri Kiri ingin memasuki akademi, siapa yang berani menghentikannya? Namun, semakin tinggi posisi mereka, semakin mereka akan memperhatikan aspek ini, dan tidak mudah memberi lawan politik mereka poin yang dapat digunakan untuk menyerang diri mereka sendiri. Karena itu, beberapa dari mereka benar-benar muncul. Pria muda itu mengepalkan tinjunya, dan berkata, tunggu saja, hari ini akan jadi hariku. Semua orang hanya bisa memandangiku, Cheng Hao Fei, dari bawah kakiku. Di sudut lain, seorang pria muda dengan tangan kosong berkonsentrasi untuk menghapus pedang panjang. Matanya sangat fokus. Kadang-kadang ketika dia mengangkat kepalanya, tatapannya yang menyapu lapangan akan membuat orang lain di dekatnya berlutut. Orang harus tahu bahwa semua yang lain adalah pembudidaya serupa dari Shatering Void Tier. Memiliki kemampuan untuk membuat orang lain gemetar ketakutan hanya dengan sekilas. Seberapa kuat orang ini? Tempat pertama akan menjadi milikku, Ma Xing. Bersambung ke chapter 891. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.